Sistem ini didasarkan pada lingkungan host. Pilih item flash sale secara acak. Apa yang akan kamu lakukan, Paman? Orang tuamu sudah meninggal. Tapi mereka berhutang 200 kotak kepadaku. Kamu harus membayarku kembali, Jiang Qiwan. Ayahku baru saja merawatmu dan meminjam $2. Bagaimana itu menjadi 2 juta? Saya bilang saya berhutang 2 juta. Itu berhutang 2 juta. Mengapa Anda memiliki pendapat? Jiang Qiwan, kamu. Anda. Kamu masih ingin memukulku? Saya berubah pikiran. Jika Anda tidak dapat membayar kembali uang dalam waktu seminggu, tunggu saja makanan penjara. Jiang Qiwan. Anda menunggu saya. Anda akan menyesalinya. Jiang Qiwan. Anda menunggu saya. Sistem lonjakan. Aku adalah sistem kebangkitan. Pokoknya, coba dulu. Bunuh dalam hitungan detik. Wah, ternyata itu benar. Kondisi geografis berakhir 30 Februari, durasi 56 entah. Tidak ada jalan keluar. Sekarang ada sistem. Kehidupan serangan balik Lauzu. Saatnya memulai. Bisakah sistem ini membunuh sesuatu dalam hitungan detik? Sistem ini didasarkan pada lingkungan host. Pilih item flash sale secara acak. Wow, itu bisa ditingkatkan. Begitulah. Untungnya, saya dulu bekerja di restoran cepat saji, menghasilkan uang. Keuntungannya beberapa ratus. Jika tidak, rumah distrik sekolah ini itu ada di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Kamar distrik sekolahan Lin Villa ini. Itu dianggap sebagai yang teratas di kota Wucheng. 5 suite. Seharusnya bisa dijual seharga 4 atau 5 juta. Sudah terlambat sekarang. Temukan tempat tinggal terlebih dahulu. Besok, saya pergi untuk menjual rumah distrik sekolah. Hai. Halo, ini kantor polisi Jalan Beicheng. Apakah Anda Jiang Dong? Ah, saya. Seseorang melaporkan kasus tersebut, mengatakan bahwa Anda berhutang 1 juta yuan dan tidak dapat membayar kembali. Silakan segera datang ke kantor. Oke, aku akan segera datang. Jiang Qiwan. Anda bahkan tidak akan memimpikannya. Saya memiliki 5 rumah distrik sekolah di tangan saya sekarang. Karena Anda sangat cemas, Anda ingin jatuh ke dalam perangkap. Kalau begitu aku akan meninju wajahmu. Jiang Qiwan. Bukankah kamu mengatakan kamu akan memberiku seminggu? Saya menyesalinya. Anda, dari 1 juta. Saya ingin Anda masuk dan merenovasinya. Petugas polisi, anak inilah yang berhutang 1 juta padaku. Semua yang dapat digadaikan keluarganya telah digadaikan. Dia tidak mampu membayarnya sendiri. Anda harus memberi saya keadilan. Pemuda, Tuan Jiang memberikan bukti yang cukup. Kemampuan Anda benar-benar tidak dapat membayar kembali. Tunggakan 1 juta. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijelaskan? Apalagi yang harus dijelaskan? Dia bahkan tidak mampu makan. Bisakah Anda masih menyulap 1 juta dari udara tipis? Wah, bukankah kamu sangat sombong? Saya harus melakukannya sendiri, mengirim Anda ke penjara. Biarkan Anda makan di penjara. Hahaha. Petugas polisi, jika saya bisa mengeluarkannya, item dengan nilai yang cukup sebagai jaminan, apakah tidak apa-apa? UPS, Jiang Dong. Selama ini, apa yang kamu pura-pura? Anda adalah anjing yang hilang sekarang. Saya ingin melihatnya. Apa yang dapat Anda ambil sebagai jaminan? Saya ingin melihatnya. Apa yang dapat Anda ambil sebagai jaminan? Ini adalah ruang distrik sekolah dari Hanlin Ane School. Menurut harga pasar saat ini, 2 set bernilai 1,5 juta. Jiang Qiwan, apakah Anda berani mengatakan bahwa saya tidak mampu membelinya sekarang? Anda masih memiliki perumahan distrik sekolah. Kenapa saya tidak tahu? Mengapa saya tidak dapat memiliki properti? Atau menurut Anda kedua suite ini masih belum bisa melunasi tunggakan? Tidak masalah. Tidak cukup, saya masih memilikinya. Apakah itu cukup sekarang? 2089. Nilai aset pemuda itu sekarang jauh lebih tinggi dari 1 juta. Itu tidak melibatkan pelanggaran hukum. Anda dapat menegosiasikan sisanya sendiri. Halo, nama saya Likin, adalah seorang pengacara. Bolehkah saya bertanya tentang rumah distrik sekolah ini? Bisakah kamu menjualku 1 set? Pengacara. Demi Anda menjadi begitu sopan. 700.000 yuan untuk menjual 1 set kepada Anda. Itu benar-benar bersyukur. Tapi saya tidak bisa memanfaatkan ini tanpa alasan. Ayo lakukan kasus Anda. Dan hal rumah lanjutan. Bagaimana kalau menyerahkannya padaku? Oke, kalau begitu merepotkan pengacara Li. Tidak perlu repot. Hai. Jiang Qiwan. Apa yang akan Anda lakukan? Oh, Xiao Dong, jangan marah. Hari ini saya bingung untuk sementara waktu. Anda tidak memiliki tempat tinggal sekarang. Mundur. Jika ada yang salah dengan keluarga kita, bicarakan di balik pintu tertutup. Saya tidak memiliki kehormatan itu. Tinggal bersama Anda. Saya tidak memiliki berkat itu. Ada paman yang jahat dan kejam sepertimu.
Kamu benar-benar terlalu memikirkanku. Apa yang dikatakan paman itu marah. Jangan mengingatnya. Ah, Jiang Qiwan. Dari Anda seharga 1 juta. Ketika Anda menginginkan hidup saya, kita adalah musuh yang lengkap. Hai. Saya belum makan lagi. Ada restoran hamburger tepat di seberang jalan. Isi perut Anda terlebih dahulu dan kemudian buat rencana. Yo. Yo. Bukankah ini Jiang Dong? Mengapa makan burger saja? Tidak mungkin kamu tidak mampu membeli hal lain, haha. Jiang Dong. Kudengar orang tuamu sudah pergi. Saya juga meninggalkan Anda dengan tunggakan 1 juta. Jika bukan karena kegilaan Wen Wen, aku sudah mencampakkanmu. Jiang Dong. Anda sekarang memiliki tunggakan 1 juta. Apakah kamu masih berpikir aku akan bersamamu? Mulai hari ini, kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Oke. Wen Wen, sejak kamu mencampakkan anak ini, ikuti aku di masa depan. Semua orang adalah teman sekelas. Anda melangkah terlalu jauh. Siki. Anjing yang berduka ini dibubarkan. Bukankah itu normal? Apa yang perlu disimpati? Yang harus dilihat. Jika Anda melihatnya lagi, cungkil mata anjing Anda. Ngomong-ngomong, Jiang Dong, teman sekelas makan malam ini. Anda harus datang. Itu ada di Wucheng kami. Salah satu hotel paling kelas atas. Drunken Immortal Residence, aku mentraktirmu. Jika Anda tidak datang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Makan di restoran kelas atas. Jangan khawatir. Saya akan pergi. Bukankah itu hanya mencoba menginjakku? Untungnya, apakah Anda memiliki segenggam di depan Siki? Kalau begitu aku akan pergi ke kediaman abadi mabuk untuk masuk. Mungkin dia bisa menjadi bos Drunken Immortal Residence. Siapapun yang menginjak siapa ketika saatnya tiba. Belum tentu. Check-in. Lokasi check-in, Drunken Immortal Residence Restaurant. Sistem mulai menyaring item flash sale. Restoran kediaman abadi mabuk Wucheng. Bernilai 4 juta. Harga flash sale harian adalah 9 yuan 9. Apakah itu pembunuhan kilat? Sapi. Saya pikir saya akan disaring ke restoran lain. Saya tidak menyangka akan mencapai sasaran. Bunuh dalam hitungan detik. Bos telah dipotong secara otomatis 9 yuan. Bunuh makhluk abadi mabuk di restoran dalam hitungan detik. Saya sekarang menjadi bos Drunken Immortal Residence. Meskipun bangunan kecil ini disewa. Tapi tanda kediaman abadi yang mabuk. Dan manfaat operasional. Harganya 4 juta. Hai, siapa? Halo, apakah itu Tuan Jiang Dong Jiang? Anda adalah. Halo Tuan Jiang. Saya adalah manajer umum Drunken Immortal Residence Restaurant. Zheng Yi. Baru saja mendapat pemberitahuan. Anda telah menjadi kami. Bos baru Drunken Immortal Residence. Anda lihat kapan Anda bebas. Izinkan saya mengajak mutur. Saya akan memberitahu Anda ketika saya punya waktu. Oke. Tunggu bos datang dan memeriksa kapan saja. Saya akan lebih mengandalkannya di masa depan. Jiang Dong. Mengapa kamu datang terlambat? Anda lihat, kami sudah mengisi kamar pribadi. Tidak ada tempat untukmu. Atau Anda pergi ke lobi di lantai pertama. Buka saja meja sendiri. Gantung saja akun di Dushao. Ini untuk memberi saya pandangan yang buruk. Jiang Dong, kamu duduk di sebelahku. Dewi adalah kebaikan. Tapi tabel ini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk duduk. Beberapa orang. Saya mencoba yang terbaik untuk duduk di sebelah kecantikan. Tidak terduga. Saya adalah orang yang tidak memiliki tempat. Itu dilakukan tanpa banyak usaha. Anda mengatakan Anda marah. Dushao. Bukankah itu berarti Jiang Dong masih berhutang 1 juta? Mengapa kamu masih begitu tangguh? Orang tuanya baru saja dimakamkan. Juga dicampakkan oleh Chen Wenwen. Itu tidak bisa dirangsang oleh apapun. Itu tidak normal. Ahem. Oke, semuanya, ayo makan cepat. Harga makanan kami puluhan ribu. Wah, hidangan Drunken Immortal Residence ini terlihat sangat lezat. Itu pasti. Hei, semua orang tahu. Siapa penanggung jawab Drunken Immortal Residence? Bagaimana kita bisa mengenal pria sebesar itu? Zheng Yi. Orang-orang sungai dan danau disebut Tuan Kecil Yige. Du Xiao dan Yige. Hubungan itu luar biasa. Saya mendengar bahwa saudara Yi akan datang nanti. Izinkan saya memberitahu Anda. Itu semua berkat restu Du Xiao. Hanya dengan begitu kita bisa bertemu dengan bos penipu semacam ini. Hei, itu jauh. Saudara Yi adalah kakak laki-laki saya yang baik. Bukankah normal untuk datang dan bersorak untuk pertunjukan? Semua orang hanya makan dan minum dengan baik hari ini. Hahaha, Xiao Du. Mengapa kamu tidak memberitahu ketika kamu datang? Saudara Cha. Bos lama. Mengapa Anda di sini, bos? Anda adalah Zheng Yi. Mengapa Anda tidak menyambut saya? Hei, tidak. Saya tidak berani. Anda adalah bos Drunken Immortal Residence. Saya seorang pekerja paruh waktu. Beraninya kamu tidak menyambutmu. Bagaimana kamu tahu aku dari Jiang Dong? Saya membiarkan orang. Saya menyelidiki informasi Anda. Tidak apa-apa, saudara Yi. Jangan bercanda dengan kakakmu. Bagaimana dia bisa menjadi bos Drunken Immortal Residence? Dia adalah anak yang miskin. Apakah Anda mengenali orang yang salah? Wah, perhatikan kata-katamu. Bicaralah dengan atasan saya. Yang terbaik adalah bersikap sopan. Ini konyol. Du Shuai, kamu idiot. Drunken Immortal Residence adalah industri keluarga saya di Jiangdong. Manajer ini Zheng. Dia juga bawahan keluarga saya Jiangdong. Anda tidak meminta maaf kepada keluarga saya Jiangdong dengan cepat. Manajer Zheng, mereka adalah orang-orang ini. Saya baru saja menginjak rumah saya Jiangdong. Anda mengeluarkannya. Siapa kamu? Jiangdong. Dia adalah satu-satunya. Saya pernah mengatakan bahwa saya tidak akan menikah kecuali Anda melakukannya. Lihatlah berapa banyak yang Anda berutang. Buang saja Anda Chen Wenwen. Saya ingat. Bukankah dia penyembah emas? Saya berharap dapat bertemu dengan Anda untuk waktu yang lama. Lihatlah kejatuhan Jiangdong. Baru saja putus dengannya. Sekarang sepertinya orang kaya lagi. Jilat saja dan minta reuni. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis pemuja emas. Artinya, orang-orang sangat cantik.
Hanya saja sedikit terlalu tidak tahu malu. Oke, mari kita makan semua. Du Xiao mengundang semua orang untuk makan malam. Anda tidak bisa tidak menyelamatkan muka. Iya. Kanan. Tidak ada yang terjadi di sini. Anda sibuk. Adalah. Hidangan disajikan. Makan atau tidak. Hari ini, tidak ada yang hilang. Jiangdong benar-benar muda dan menjanjikan. Hanya saja sebelumnya terlalu rendah hati. Itu benar. Du Shuai tidak melihat beruang seperti apa dia. Juga berani berpura-pura di depan Jiangdong. Tolong bos. Tunggu sebentar. Saya masih memiliki beberapa hal. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Oke. Sampai jumpa kemudian. Saudara Yi, mari kita bicara tentang situasi Drunken Immortal Residence saat ini. Saya tidak berani menerimanya. Duduk. Momentum pengembangan Drunken Immortal Residence saat ini lumayan. Omset harian sekitar 100.000. Tapi, tujuan dari Drunken Immortal Residence adalah berikan manfaat terbesar kepada pelanggan. Meskipun bisnis sedang booming. Tetapi keuntungannya tidak setinggi pesaing. Sekitar 5%. Laba bersih 5.000 per hari. Hanya sekitar 1,5 juta yuan setahun. Sistem ditingkatkan ke level 2, tapi harganya 10 juta. Keuntungan ini jauh dari cukup. Saudara Yi, berapa gaji bulanan? Kami adalah bos sebelumnya. Ayo datang dan menonton adegan. Kami memiliki 6 saudara laki-laki. Totalnya adalah 50.000. Dengarkan Du Shuai. Saudara Yi sangat terbuka di sungai dan danau. Mengapa bekerja di sini? Hari-hari ketika pisau menjilat darah. Tidak mudah. Jadi saya ingin menghasilkan uang dengan damai. Saya punya penjelasan untuk saudara-saudara saya. Maka saya akan memberi Anda 2 opsi sekarang. Adalah, atas dasar mempertahankan status quo. Saya juga akan menyerahkan manajemen kediaman abadi Mabu kepada Anda. Gaji tim Anda akan meningkat 50.000 per bulan. Bagaimana dengan opsi kedua? Yang kedua adalah, saya menjual Drunken Immortal Residence untuk realisasi. Kemudian dukung Anda dengan sekuat tenaga. Duduk di posisi kepala Wu Chenghua. Jangan ragukan apa yang saya katakan. Karena, Anda hanya perlu beberapa hari. Anda akan tahu apa yang saya bicarakan. Atau lakukan apa yang Anda katakan. Oke. Saya memilih yang kedua. Saya bersedia mengikuti bos. Oke. Saya akan menanganinya selanjutnya. Ini adalah grup Dongjiang. Karena kamu menyelidiki aku. Anda harus tahu apa yang terjadi pada saya baru-baru ini. Bos. Bagaimana Anda akan menghadapi Jiang Qiwan? Bisnis utama grup Dongjiang adalah real estate. Anda memimpin orang untuk menyebabkan sabotase. Biarkan grup Dongjiang memiliki lokasi konstruksi. Tak satupun dari mereka dapat dibangun secara normal. Oke. Ini baru permulaan. Sesuatu yang menjadi milikku. Saya pasti akan mendapatkannya kembali. Ini aku, Li Qin. Apa yang terjadi dengan panggilan telepon yang terlambat? Rumah telah dirawat. 5 set terjual dengan total 3,8 juta. Ada 2,7 juta tersisa setelah melunasi tunggakan. Saya telah menaruh uang. Buka akun yang Anda berikan kepada saya. Saya benar-benar tidak melihat orang yang salah. Tuan Li. Saya berniat untuk mempekerjakan Anda sebagai pengacara pribadi saya. Gaji tahunan adalah 500.000 yuan. Saya biasanya menerima komisi dengan santai. Selama aku punya sesuatu untuk dilakukan, datang saja dan bantu saya. Ah itu. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Jiang sebelumnya. Yang saya suka adalah karakter saudara Li. Ngomong-ngomong, Drunken Immortal Residence Hotel. Temukan cara untuk menjualnya untuk saya. Apa? Drunken Immortal Residence juga milik Tuan Jiang. Kanan. Oke, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Malam ini. Mari kita puas dengannya untuk 1 malam di sini. Besok saya akan pergi ke Auto Trade City untuk masuk. Dapatkan mobil untuk dikendarai. Mekar luar biasa. Lokasi masuk Nishin Auto Trade City. Mulai memfilter item Lightning Sale. Saya tidak tahu mobil seperti apa yang bisa dibunuh dalam hitungan detik. Setidaknya itu Mercedes-Benz. Limosin Mercedes-Benz kelas S. Harga flash sale hari ini adalah 9 yuan 9. Mobil telah diparkir. Di dalam toko Ocean Automobil Wucheng. Semua formalitas telah selesai. Tuan rumah dapat pergi untuk mengambilnya. Lokasi check-in khusus. Tugas sistem membantu Youhai memecahkan masalah. Selesaikan misi. Hadiahkan kartu cashback konsumsi level 1. Batas konsumsi adalah 100.000 yuan. Apakah akan menerima tugas? Sebelum. Tak satu pun dari mereka memicu misi khusus. Apakah karena Youhai adalah temanku? Adalah lokasi login khusus. Terima tugas. Hai. Apakah itu Tuan Jiang Dongjiang? Ini saya. Halo Tuan Jiang. Saya Wang Tao, manajer Operation Automobil Trade City. Limosin Mercedes-Benz S-Class yang Anda beli. Siap untuk dikirim. Kapan Anda akan bebas, Pak? Saya sekarang berada di Nishin Auto Trade City. Itu akan berlalu sebentar lagi. Oke, Pak. Hei, di mana kamu sekarang? Tentu saja di tempat kerja. Jangan bicara tentang saudara dong. Saya sedikit sibuk. HMPH. Saya berada di Auto Trade City sekarang. Apakah Anda dalam masalah? Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Dongge ini. Beri aku lebih sedikit omong kosong. Saya berada di kota perdagangan mobil Rishin. Tunggu saya segera tiba. Itu dia, hantu yang malang. Hai Zi. Inilah yang terjadi. Dongge. Direktur Wu kehilangan 500 yuan. Bukannya aku mencurinya. Saya tidak mencuri uang. Merekalah yang bekerja sama. Bingkai saya ingin mengusir saya dari perusahaan. Saya mengucilkan Anda. Anda juga pantas mendapatkannya. Kamu mencuri uangku. Apa yang terjadi? Saya merasa seperti saya telah menemukan pendukung sekarang. Saya ingin menyangkalnya. Tidak mungkin. Saya pikir itu adalah uang yang dicuri oleh pria besar bodoh ini. Yang di sebelahnya juga tidak terlihat seperti orang baik. Hubungi polisi. Tangkap mereka berdua. Saya mendengar anak laki-laki itu. Saya punya saksi. Bagaimana? Anda sekarang. Saya masih ingin melakukan ini. Apakah orang malang itu bodoh dan pria besar itu keluar? Anda melangkah terlalu jauh. HMPH. Kamu miskin karena dia.
Saya menyimpulkan bahwa dia mencuri 500 yuan dari Anda. Apa yang Anda katakan terlalu konyol. Bukti apa yang Anda miliki, idiot? Kamu berani memarahiku. Hal macam apa kamu? Saya akan memanggil polisi sekarang. Apa itu siang? Wu tua. Selama bekerja, Anda tidak bekerja di bengkel. Apa yang kamu lakukan di ruang pameran? Saya tidak tahu. Apakah tunggu sebentar? Apakah ada VIP yang datang ke toko kami untuk mengambil mobil? Biarkan VIP memiliki kesan buruk tentang toko. Bisakah Anda bertanggung jawab? Tuan Wang. Kami tidak bermaksud berkumpul di sini. Adalah, anak ini Youhai. Dia mencuri uang saya. Dan dia adalah kaki tangan Youhai. Uang saya, itu dicuri oleh mereka berdua bersama-sama. Saya akan memanggil polisi. VIP akan segera mengambil mobil. Anda menelepon polisi sekarang. Apakah Anda memiliki otak? Anda adalah Wang Tao. Dongge. Anda tahu Tuan Wang kami. Saya Wang Tao, Anda adalah. Nama saya Jiang Dong. Tuan Jiang. Kamu adalah satu-satunya. Tuan Jiang dari Mercedes-Benz. Kamu adalah satu-satunya. Tuan Jiang dari Mercedes-Benz. Ini KTP saya. Lihat. Mercedes-Benz. Ini adalah mobil mewah yang telah mendarat lebih dari 3 juta. Ini benar-benar mudah dan menjanjikan. Mengendarai mobil mewah setingkat ini di usia muda. Tuan Jiang, kami tidak datang untuk menghiburmu untuk pertama kalinya. Saya benar-benar minta maaf. Datanglah ke lounge kami berdasarkan siapa cepat dia dapat. Bagaimana kalau beristirahat sebentar? Pergi ke ruang VIP untuk minum teh. Saya masih berpikir. Anda ingin mengundang saya ke kantor polisi untuk minum teh. Hai. Tuan Jiang, kita tidak bisa melakukan itu. VIP kami. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Oh. Lalu dia hanya berkata. Kakakku mencuri 500 yuan darinya. Itu karena saudara laki-laki saya miskin. Anda menjelaskan kepada saya T. Apa alasan dibalik ini? Bisakah Anda berbicara bahasa manusia? Tuan Jiang bahkan tidak melihat mobil itu. Sebutkan saja. Dan itu adalah pembayaran penuh. Tidak ada diskon. Saudaranya. Akankah 500 yuan ini langka? Maka maksudmu? Pasti Lau. Dibingkai karena korupsi. Tidak ada yang terjadi untuk membuat kesalahan. Dongge. Tuan Wang. Saya benar-benar tidak mencuri uang. Direktur Wu merayakan ulang tahunnya 2 hari yang lalu. Semua orang membungkusnya dengan amplop merah. Hanya saja saya tidak membungkusnya. Dia menyimpan dendam. Dan kemudian dengan sengaja menjebak saya. Bermarga Wu. Anda diusir. Keluar dari sini sekarang juga. Youhai bekerja dengan rajin, kerja keras dan kebencian. Nanti, Anda adalah direktur lokakarya. Saudara Dong berterima kasih padamu kali ini. Terima kasih. Mengapa kamu sopan padaku? Saudara Dong, tunggu aku istirahat. Menjaga diri Anda dengan makan malam. Oke. Anda baru saja dipromosikan. Cepat dan sibukkan. Hei, oke. Ayo pergi. Bawa saya melihat mobilnya. Silahkan. Tuan Jiang merasa lega. Semua prosedur mobil ini, semuanya selesai. Taruh di dalam mobil. Dan mobil ini. Sama sekali tidak ada yang salah. Tidak buruk, tidak buruk. Mobil baru ini bagus. Lihat wajah depan ini. Selama Anda menyukainya, jika Anda beli mobil masa depan, ingatlah untuk datang kepada saya. Berjalan dengan baik. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Host menyelesaikan tugas. Dapatkan kartu rabat konsumsi level 1. Setelah kartu cashback konsumsi level 1 dibuka, akan kedaluarsa setelah 1 jam. Apakah sudah aktif sekarang? Jangan buka dulu. Saat itu hampir tengah hari. Terakhir kali. Ning Siki membantu saya berbicara di reuni kelas. Mari kita mentraktir dia makan kali ini. Hai. Ada apa dengan Jiang Dong? Apakah Kolonel Ning makan malam? Belum. Anda ingin mentraktir saya makan malam, ya? Saya mengundang Anda untuk makan. Pesta makanan laut Long Shengji. Anda tidak perlu membuang-buang uang seperti ini. Long Shengji adalah hotel terbaik di Wucheng. Mari kita makan apapun yang kita inginkan. Hai. Anda berbicara untuk saya terakhir kali. Apa itu makanan? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Long Shengji ada di lantai bawah di rumahku. Sampai jumpa sekali. Oke. Sampai jumpa di lantai bawah nanti. Maaf Jiang Dong, saya terlambat. Tidak apa-apa, saya baru saja tiba. Aduh. Siki. Saya tidak menyangka Anda memiliki penglihatan yang buruk. Bisakah dia membandingkan dengan saya? Zhao Yihong, dari mana Anda mendapatkan rasa superioritas? Bandingkan dengannya. Bukankah seharusnya ada rasa superioritas? Anak laki-laki, saya ingin menggoda saudara perempuan saya. Saya tidak tahu berapa pound dan tael yang saya miliki. Long Shengji juga orang sepertimu. Dari mana asalnya? Bisakah Anda membelinya? Lalu Anda memberitahu saya, orang seperti apa? Pantas datang ke sini untuk makan. Hanya orang seperti saya yang bisa makan di sini. Jiang Dong mengabaikannya. Kemana harus pergi Anda tidak bisa makan? Mari kita ubah satu. Hai. Anakmu benar-benar menyentuh tangan Siki. Apakah Anda mencari kematian? Zhao Yihong, ayah dan paman Zhao saya memiliki hubungan yang sangat baik. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk membencimu. Jadi tolong di masa depan, jangan muncul di depan mataku lagi. Jangan muncul di depan Anda. Keluarga saya adalah pelanggan berat keluarga Anda. Saya pikir Paman Ning tidak akan setuju. Anakmu masih ingin kodok makan daging angsa. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak melihat ke cermin terlebih dahulu. Saya benar-benar berpikir Siki menyukai Anda. Saya telah melihat berpura-pura. Aku belum pernah melihatmu berpura-pura seperti ini. Dan tidak seperti itu. Menarik. Lalu bagaimana Anda berpura-pura? Jiang Dong mengabaikannya. Kami pergi ke Ida Plaza. Ayo makan di kota makanan. Ada toko mie potong pisau yang sangat lezat. Ida Plaza terlalu jauh dari ini. Tidak, ayo mengemudi. Iya. HMPH. Oke. Saya ingin melihat mobil seperti apa yang Anda kendarai. Ikuti saya di sini secara horizontal. Jika mobil Anda lebih baik dari mobil saya, aku, Zhao Yihong, akan mengambil nama keluargamu mulai sekarang. Ah, ini, saya punya mobil mewah. Namun, aku tidak punya anak sepertimu. Pergi. Pernahkah Anda makan mie di sini? Mie potongan pisau sangat lezat. Yang ini.
Saya benar-benar belum memakannya. Kondisi keluarga saya rata-rata di depan Nida Plaza. Paling-paling, saya telah datang berkunjung beberapa kali. Saya bahkan belum makan. Sekarang ada sistem, potongannya berbeda. Cicipi dengan cepat. Nida Plaza di sini. Hal yang paling diperlukan adalah kemewahan. Tepat. Kartu cashback konsumsi level 1 digunakan. Apakah sistemnya ada? Kartu cashback konsumsi level 1 telah dibuka. Berlaku selama 1 jam. Batas konsumsi adalah 100.000. Sistem akan menghitung jumlah uang yang dihabiskan oleh tuan rumah. Seleksi acak. 100x hadiah cashback. Setelah makan, pergi berbelanja. Oke. Kebetulan saya sudah lama tidak pergi berbelanja. Halo, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Oh, saya butuh 1 jam tangan dasar pria. Bantu saya memilih. Oke, silakan lihat di sini. Di dalam konter ini. Ini semua tentang jam tangan pria kami. Harganya antara 100.000 dan 200.000. Mana yang Anda suka? Anda dapat mencobanya. Mana yang Anda suka? Anda dapat mencobanya. Itu saja. Oke, Pak. Ini adalah Vacheron Constantin kami. Seri di seberang laut. Saat ini diskon 95%. Harganya 150.000. Itu saja. Geser kartu Anda. Oke, Pak. Konsumsi host telah mencapai batas atas. Sistem akan menarik pengganda cashback secara acak. Selamat kepada tuan rumah karena telah memenangkan 50 kali cashback konsumsi. Apakah akan memberikan pokok dan cashback? Ekstraksi. 150.000 yuan untuk membeli jam tangan. Akibatnya, dia tidak hanya mendapatkan kepala sekolahnya kembali, juga mendapat cashback 50x. Ini seperti kue di langit. Aduh. Bukankah ini sepupu kecilku Jiang Dong? Bagaimana dengan menggoda gadis-gadis? Jiang Ting. Penglihatan Anda masih seburuk sebelumnya. Anak laki-laki. Anda masih sangat tidak berpendidikan. Nama sepupu. Anda juga pantas mendapatkannya. Jiang Xiao. Dia adalah sepupu limbahmu. Saya pikir dia juga di depan pacarnya. Pasang wajah. Betapa cintanya pada kesombongan. Pria barusan. Sudah membeli jam tangan. Jika Anda meremehkannya, pasti akan membeli yang lebih mahal, bukan? Yo. Sepupu saya baik-baik saja sekarang. Sekarang Anda mampu membelinya. Jam tangan Vacheron Constantin. Seri di seberang laut. Jam tangan lebih dari 150.000 poin. Tidak buruk. Wow, Jiang Xiao benar-benar luar biasa. Lihat saja dan Anda dapat mengetahui nomor modelnya. Arti kecil. Jiang Ting. Anda tidak akan berpikir. Model dengan beberapa jam tangan di punggungnya. Anda dapat berbaur dengan masyarakat kelas atas. Jiang Dong. Anda mencari kematian. Kemudian Anda membeli yang lebih mahal. Hanya kekuatan yang menghancurkan. Hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan keluar biasa Anda. Karena limbah ini. Saya membeli jam tangan seharga 150.000 yuan. Kemudian saya akan memiliki Vacheron Constantin 3110V dari seri selebriti sejarah. Oh. Apakah jam tangan itu sangat bagus? Harga? 160.005. Geser kartu Anda. Muat untuk saya. Bagaimana? Lebih mahal dari milik Anda. Apakah Anda marah? Kartu saya masih bersama Anda. Ya, Tuan, beri saya toko Anda. Jam tangan termahal yang terjual. Turunkan untuk saya. Apakah Anda yakin? Pak, yang paling mahal adalah pewarisan seri 89.000. Harganya 2,02 juta. Saya yakin. Geser kartu Anda. Jiang Dong, jika kita tidak memiliki kekuatan, jangan berpura-pura keras. Sampai jumpa nanti, ketika tidak ada uang untuk membayar. Bagaimana itu berakhir? Tuan, ini adalah jam tangan edisi terbatas heirloom Anda. Dan kartu bank Anda. Ini cukup bagus. Ini cukup tampan. UPS. Sepupu, saya sangat mencintai kesombongan. Atau Anda lagi. Pukul saya. Anda. Apa Anda? Kembalilah dan beritahu orang tua Anda yang tidak masuk akal. Sesuatu yang menjadi milikku. Jiang Dong saya. Pasti akan mendapatkannya kembali. Anda menunggu saya. Pergi. Ayo pergi. Hai, Jiang Dong, saya benar-benar bingung untuk sementara waktu. Mari kita bicara. Aku menunggumu di El Cafe. Chen Wenwen, saya masih meremehkannya. Anda ingin menyembah uang. Karena dibandingkan, aku akan membiarkanmu menyerah sepenuhnya. Oke, saya akan membahas sekarang. Apa yang salah? Oh. Chen Wenwen, dia datang untuk menggangguku lagi. Orang ini terlalu menjijikan. Bisakah Anda membantu saya? Apa yang membantu? Tetap bersama saya. Melakukan drama. Jiang Dong. Ini dia. Ning Siki. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda ingin merampok pacar saya. Menurutmu untuk apa aku di sini? Pacar. Jiang Dong, mengapa Anda memilih dia dan bukan saya? Mengapa? Itu adalah Anda di awal. Dia mencampakkannya ketika dia jatuh. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya mengapa. Selain itu, apa salahnya memilih saya? Anda pikir orang menyukai Anda? Kualifikasi apa? Anda. Omong-omong tentang itu, saya juga harus berterima kasih kepada Jiang Qiwan. Jika bukan karena fakta bahwa dia berhutang 1 juta padanya, saya benar-benar tidak bisa menahannya. Lihat dengan jelas begitu cepat. Wajah asli Anda. Saya. Jiang Dong. Ning Siki. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima kasih. Jika bukan karena Anda memainkan adegan seperti itu dengan saya kira Chen Wenwen masih ingin menggangguku. Aku akan mentraktirmu makan malam lain kali. Perusahaan masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan membawamu pulang. Oke.
Dongge. Ini saya, seorang saudara baik yang lahir dan meninggal. Chen Hao, ayo, halo. Datang kepada Anda hari ini. Hal utama adalah bertanya, rencana Anda untuk masa depan. Hai, Dongge. Apakah kamu belum mengenalku? Satu pria kasar. Rencana pengembangan atau semacamnya. Saya benar-benar tidak punya ide. Sepanjang hari-hari ini, semuanya mengatur tenaga kerja. Persiapan. Bersiaplah untuk Jiang Donggru. Mari kita mulai. Dongge, beberapa saudara kita di masa lalu, mereka semua bertarung dengan tinju hitam bawah tanah. Atau, mari kita buka sasana tinju dulu. Diam sudah berakhir. Dijual ke Longshengji. Bos Zhao Geng. Likin untuk sementara waktu akan membawanya untuk menandatangani kontrak. Buka sasana tinju saat Anda ditempatkan. Ini ide yang bagus. Hai, saya mengerti. Saya akan pergi. Paceron Konstantin. Terima kasih, Dongge. Kita harus baik. Tuan Jiang. Ini adalah bos Longshengji. Geng Zhao, bos Zhao. Ini Tuan Jiang. Saudara Jiang, ini benar-benar muda dan menjanjikan. Saya bahkan tidak pergi ke sudut. Harganya percaya pengacara Li. Saya sudah memberitahu Anda. 4,7 juta, jika tidak apa-apa. Mari kita tanda tangani kontrak saja. Oke. Saya telah menginformasikan keuangan. Uang akan segera tiba. Sekarang kontrak telah ditandatangani. Aku akan pergi dulu. Selamat bekerja sama. Berjalan perlahan. Saudara Yi, sortir Drunken Immortal Residence dalam 3 hari. Singkirkan semua yang dapat Anda gunakan. Dipahami. Penghasilan akhir-akhir ini. Saudara-saudara, ambillah dan bagilah. Adalah. Dipahami. Ini belum terlalu dini. Kalian semua kembali dan beristirahat malam ini. Aku akan tidur di sini malam ini. Baiklah. Terima kasih, Dongge. Sistem. Tingkatkan saya dengan cepat level 2. Peningkatan sistem berhasil. Tingkat sistem saat ini. Tingkat 2. Anda dapat membunuh 2 item dalam hitungan detik setiap hari. Itu dari bantuan rumah. 10 juta akan dipotong dari kartu. Saldo saat ini. 300,000. 1000 meter persegi. Itu benar-benar menyakitkan. Sistem. Naik ke level 3. Berapa biayanya? Dibutuhkan 20.000 untuk mencapai level 3. Ini sangat mahal. Besok saya akan pergi ke Wucheng untuk bisnis. Gedung keuangan di pusat. Check-in untuk mencobanya. Lihat apa sebenarnya yang telah berubah. Itu layak untuk Wucheng. Gedung tertinggi. Ini sangat bagus. Check-in. Lokasi check-in. Gedung keuangan Wucheng mulai memfilter kategori Lightning Deals. Saya tidak tahu sistem sekunder. Bonus check-in. Jauh lebih baik dari level pertama. Hahai Teknologi Elektroniko, Ltd. Saat ini di tahap evaluasi daftar. Bernilai 5 juta. Harga hari ini adalah diskon cepat. $9,9. Klub sepak bola Singa Laut Wucheng. Baru saja dipromosikan domestik. Tim di divisi pertama. Bernilai 6 juta. Harga hari ini adalah diskon cepat. $9,9. Silakan pilih tuan rumah. Salah satunya melakukan flash sale. Klub Singa Laut. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai tim kelas 3. Potensi pengembangannya rata-rata. Saya memilih tempat pertama. Lokasi khusus check-in. Memicu tugas sistem. Menampar wajah Du Shuai. Misi tercapai. Hadiah tingkat 1. Dengan arogan menginjak kartu orang. Setelah kartu dihidupkan, sistem akan didasarkan pada host. Menginjak orang. Hadiah uang tunai acak akan dibagikan. Apakah akan menerima tugas? Menampar wajah Du Shuai. Tugas ini menarik. Saya menjawab. Tuan Jiang, ketika Anda baru saja naik ke atas, seharusnya melihatnya juga. Lantai 9 gedung keuangan ini. Hanya ada 2 perusahaan. Rumah adalah kami. Yang lainnya adalah perusahaan pertambangan Du. Saya benar-benar tidak memperhatikannya sekarang. Ini benar-benar jalan yang sempit. Grup pertambangan Du. Bosnya adalah Du Minghao. Dia sering menghubungi saya akhir-akhir ini. Harapan di dalam waktu sesingkat mungkin. Dapatkan kami. Ahai bagian dari ekuitas. Berapa lama perusahaan masih di pasaran? Tercepat. Baryo. Mungkin juga 2 minggu. Sekarang hanya ada 300.000 yang tersisa di tangannya. Saya harus bergegas dan mendapatkan uang. Ekuitas dijual ke Du Minghao. Bukan tidak mungkin. Oke, kamu pergi denganku ke grup Du. Oke. Zhang Bo. Perkenalkan kepada Tuan Du. Tuan Du. Semua orang. Halo semuanya. Kami grup Hahai, perusahaan yang terdaftar. Kurangi asli Hahai kami. Saham asli karyawan internal. Dan Tuan Jiang harus menguasainya. Saham pengendali absolut. Paling-paling, itu hanya bisa dijual 19% saham. Menurut nilai daftar Hahai, perkiraan 20 juta. 19%-nya 3,8 juta. Setelah Hahai go public, itu benar-benar bisa dicapai. Apakah itu nilai pasar 20 juta, jumlah dan saham? Harapan Du grup kami. Anda mengatakan, setelah Hahai go public, mungkin tidak mencapai 20 juta. Maka saya akan memperbaikinya sekarang. Perkiraan kapitalisasi pasarnya. Kumpulkan 2 juta. Sekarang. Tercapai. 22 juta. Tuan Jiang. Meskipun Hahai dikonfirmasi bahwa itu dapat didaftarkan, tapi bagaimanapun juga, itu belum terdaftar. Duduk dan mulailah sekarang. Bukankah itu agak berlebihan? Bukan itu cara kerja bisnis. Anda tidak memberikannya kepada kami. Grup Du telah kehilangan muka. Ada banyak omong kosong. Tambahkan 3 juta lagi. Sekarang perkirakan kapitalisasi pasar. Itu 25 juta. Grup Yudu. Jika Anda tidak menginginkannya, saya bisa menjualnya kepada orang lain. Setelah daftar Hahai kami, nilai pasar setidaknya 20 juta. Itu berfluktuasi naik dan turun jutaan. Ini dalam lingkup alasan lengkap. Semua orang, jangan terlalu agresif juga.
Anda. Diam. Keluar. Tuan Jiang, bawahan bodoh. Jangan menjadi seperti mereka. Sejak Tuan Du berbicara, maka tentu saja saya ingin menyelamatkan muka. Menurut kalkulasi pasar, kedua batang diperkirakan 5 juta. Saya akan memberi Anda 5 poin lagi. Du Minghao, itu berhati besi. Saya ingin makan ekuitas Sahai. Dia tidak melakukan satu pukulan pun. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Oke, lakukan saja apa yang Anda katakan, Tuan Jiang. Saudara Jiang. Selamat bekerja sama. Mari kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan. Saya akan pergi dulu. Silahkan. Jiang Dong. Anda datang ke rumah kami. Apa yang dilakukan perusahaan? Marsekal kecil. Anda tahu Tuan Jiang. Tuan Jiang. Ayah. Dia adalah restoran yang rusak. Adalah, mengapa Anda begitu sopan? Anak laki-laki bau. Omong kosong apa? Tuan Jiang berlawanan. Ketua grup Hahai. Kami, baru saja menegosiasikan kesepakatan. Du Xiao, ini pacar lain. Aduh, itu bukan orang seperti Anda. Mereka dapat dibandingkan. Aku jatuh cinta padamu sebelumnya. Saya buta. Aku adalah cinta sejati dengannya sekarang. Itu benar. Saya lupa memberitahu Anda. Ayahmu barusan. Panggil aku saudara. Lalu apakah Anda harus mengkhawatirkan saya? Panggil aku paman. Apa yang Anda katakan? Jangan berpikir Anda membuka perusahaan teknologi sampah. Bisa dibandingkan dengan Du Group kami. Lupakan saja. Tuan Du, jika Anda tidak peduli, mulut putra Anda, kerja sama kami, berhenti berbicara. Kamu anak bau. Diam untukku. Apakah Anda mengenal orang lain setelah Hahai Go Public? Kapitalisasi pasar setidaknya bernilai 20 juta. Apa? 20 juta. Saya telah menyanyikan kepada 9 banteng dan 2 harimau. Bisnis baru saja dinegosiasikan. Jika dihancurkan, Anda memberontak. Jangan pikirkan itu baik lagi. Dapatkan 1 sen lagi. Bawa Anda imut. Tersesat. Sistem. Saya rasa saya belum menyelesaikan tugas saya. Misi Anda selesai. Host menyelesaikan tugas. Hadiah sistem. Seorang pahlawan level menginjak kartu. Bagus. Tepat. Du Minghao mengakuisisi saham. 600 meter persegi telah tiba. Saatnya melakukannya. Saya mengajak saudara-saudara saya untuk mengambil mobil. Melakukan panggilan. Hai. Zheng Yi. Anda pergi. Ocean Auto Shop sedang menunggu saya. Aku akan mengajakmu untuk mengambil mobilnya. Haha. Oke, bagus. Kami akan segera pergi. Audi Q7. Itu tidak akan. Zhao Yihong, orang bodoh itu. Range Rover ini di sebelahnya. Seharusnya juga anak-anak Wucheng. Bukankah ini berguna? Waktu yang bagus. Kediaman abadi mabuk sekarang telah. Keluarga kami mengakuisisi. Saya melihat betapa bangganya Anda. Itu hanya ikan campuran. Di Wucheng, hektar tanah ini adalah 3/10 tanah. Anda kentut. Jika kamu tidak bisa berbicara, diam untukku. Jika tidak, tinju Zheng Yi saya. Itu tidak rabun jauh. Lupakan saja. Saudara Li, kami di sini untuk mengambil mobil hari ini. Tidak berpengetahuan seperti mereka. Bukankah ini kebetulan? Kami juga datang untuk mengambil mobil. Namun, itu disebutkan kepada mereka berdua. Saya akan pergi. Pandang rendah saya. Roti panggang dan jangan makan. Makan anggur penalti. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Aktivasi. Dengan arogan menginjak kartu orang. UPS. Tuan Jiang, yang mulia ada di sini. Itu benar-benar membuat kami. Gulma bersinar. Mobil apa yang harus dipilih hari ini? Saya tidak membeli mobil. Beli untuk saudara-saudaraku. Ternyata itu adalah saudara Yi. Saudara Hao. Lama tidak bertemu, kalian. Posisinya awalnya dan Tuan Jiang mengenalmu. Setelah itu, ini orangku sendiri. Hahaha. Lawang. Datang ke sini. Li Xiao. Ya Tuhan. Angin apa? Aku meniupmu di sini. Tuan muda ini ingin membeli mobil. Tunjukkan padaku. Jenis barang apa yang Anda miliki di toko Anda? Xiao Wang. Anda tidak melihat Ben Xiao. Hari apa hari ini? Tuan muda Xiao. Saya tidak. Apa yang Anda maksud dengan mengabaikan Anda? Lebih sedikit omong kosong. Ambilkan aku troli juga. Lebih baik dari Mercedes di luar. Aku akan mengajak kalian berdua untuk melihatnya. Cucu ini. Itu terlalu sombong. Wang Tao adalah 25. Bunga dinding yang paling khas. Ketika saudara-saudara rukun. Saya tidak sabar untuk berlutut dan menyanyikan penaklukan. Mercedes ini bagus. Itu saja. Lawang. Berapa harganya? Mercedes-Benz ini. 2,45 juta. Zhao Yihong. Anda memiliki kekuatan kecil ini. Lawang. Saya ingin mobil sport ini. Oke, Li Xiao. Mobil sport ini. 3,5 juta. Iya. Harganya pas. Zhao Yihong. Lebih dari 2 juta mobil. Anda dapat menggunakannya untuk berpura-pura. Siapa yang ingin Anda tunjukkan? Apakah Anda tahu cara berdandan? Dibutuhkan kekuatan. Siapa yang Anda katakan? Saya tidak suka mobil sport, bukan? Apa yang harus berpura-pura? Saya. Apakah beberapa juta orang yang berbeda? Tidakkah kamu bilang kamu ingin menargetkanku bersama? Mengapa Anda memulai pertengkaran terlebih dahulu? Anda tidak tahu. Zhao Yihong dan Li Feng sudah ada perselisihan. Baru-baru ini saya mendengar dari saudara-saudara saya, ayah mereka. Itu juga benar. Jadi mereka berdua memiliki pertikaian internal, juga normal. Anda tidak menyukainya barusan. Apakah itu Mercedes? Mercedes-Benz. Berapa banyak pria itu? Mobil cinta impianku. Siapa yang tidak menyukainya? Hanya agak mahal. Aku mengirimmu pergi. Terima kasih, saudara Dong. Mercedes-Benz ini, saya menginginkannya. Geser langsung. Raja tua.
Yang ini adalah mata saya. Mengapa Anda memberikannya kepadanya? Angkat gerobak. Itu menggiling di sana. Ternyata Wu Cheng adalah seorang pemuda. Ini adalah jenis barang. Itu semua orang-orang Anda sendiri. Jangan merusak harmoni. Apakah Anda memiliki mobil saat ini? Saya. 2 mobil, 1 putih dan 1 hitam. Anda dapat membantu saya dengan formalitas. Aku akan pergi. Tuan Jiang. 2 pesawat Mercedes-Benz mendarat. Luasnya harus mendekati 600 meter persegi. Anda yakin? Beli 2 mobil sekaligus. Saya terlihat seperti ini. Seperti beberapa orang. Orang yang hanya menggerakkan mulut dan tidak membayar. Bukankah itu hanya membeli mobil? Bagaimana bisa begitu melelahkan? Hai ayah. Beri aku 3 juta. Ada seseorang di sini. Siapa yang Anda ingin menjadi lebih kaya dengan saya? Ayah. Anda mengatakan keluarga Zhao kami. Apakah Anda takut akan ini? Cepat dan panggil aku 3 juta. Saya ingin memberi wajah kepada orang tua kami. Anak laki-laki. Anda memaksa Zhao Yihong untuk melakukannya. Aku akan melihat bagaimana kamu berpura-pura sebentar lagi. Siapa pihak lain? Seseorang tidak tahu di mana. Itu hanya ikan lain-lain yang muncul. Sepertinya disebut 1000 musik sungai. Kanan. Zheng Yi juga ada di sebelahnya. Katakan lagi. Dongge. Saya minta maaf. Maafkan saya. Ayahmu. Bagaimana mengatakan, kata ayahku, jika saudara Dong tidak bisa memaafkanku, dia akan mengunci saya selama setahun. Visi orang tua Anda ini jauh lebih panjang dari Anda. Anda adalah generasi 2. IQ sepertinya tidak terlalu tinggi. Kanan. Dong memberi kami pelajaran. Ini bukan urusan Anda di sini. Keluar. Hai. Aku tidak membiarkanmu pergi. Jiang Dong, aku akan pergi kepadamu, saudara Yi. Kamu berani memukulku. Ayahku adalah Li Xiong. Kamu berani memukulku. Ayahku tidak bisa mengampunimu. Ayahnya adalah Li Xiong. Hahaha. UPS. Jika ayahmu. Kata-kata Dong ke kami. Tapi Li Xiong. Tidak. Tidak, itu tidak berhasil. Hahaha. Iya, aku tidak menyangka kamu begitu baik. Bagaimanapun, dia lahir di tinju hitam. Tapi, Ahau lebih kuat dariku. Temukan sasana tinju untuk masuk besok. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Jet seni bela diri dan hal-hal seperti itu. Dongge, kami ingin berdamai. Li Xiong telah memulai perang habis-habisan. Saya kira begitu. Buang dia keluar. Berlutut di depanku terlalu merusak pemandangan. Jiang Dong. Saudara Dong memintamu untuk berbicara. Tutup mulutmu untukku. Calami kecil. Waktunya telah tiba untuk heroik menginjak kartu. Statistik sistematis. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa diberikan sistem. Jumlah konsumsi host. 5,9 juta. Tingkat 7 kesombongan. Dapatkan hadiah uang tunai. 41,3 juta. Penarikan secara otomatis untuk tuan rumah. Itu terus seperti ini. Saya bisa asetnya lebih dari 100 juta. Tingkatkan sistem ke level 3 terlebih dahulu. Peningkatan sistem berhasil. Level sistem saat ini adalah level 3. Pilih 3 item untuk flash sale. Hai. Tuan Jiang, anakku menabrakmu dengan acuh tak acuh. Saya mengatur meja di Longshengji. Aku akan menebus kesalahanmu. Bos Zhao. Itu tidak akan benar. Hanya ingin mentraktirku makan malam. Jiang selalu merasa saya tidak memiliki urusan. Ayo lakukan. Saya akan beri Anda satu lagi. Bagaimana Villa Shuyunju? Wah. Tempat tinggal lawan akhir dimungkinkan. Villa paling mewah di Wucheng. Bos Zhao benar-benar bersedia menghabiskan semua uangnya karena Anda sangat tulus. Kalau begitu aku akan datang nanti. Bagaimana mengatakan? Satu untuk Anda masing-masing. Terima kasih, Dongge. Ayo pergi. Dongge. Zhao Gang, anak tua ini, itu pasti sesuatu yang ditemui. Ini pertanyaan yang rumit. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Hidangan ini adalah paket mewah Longsengkei. Tentu saja tidak murah. Jika Anda datang, Anda dapat yakin. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, Saudara Jiang. Segelas anggur pertama ini, anjing itu dan saya meminta maaf kepada Anda. Dongge, saya minta maaf kepada Anda. Bos Zhao, mengapa Anda tidak turun ke bisnis? Karena Saudara Jiang sangat langsung. Kemudian saya akan menyembunyikannya lagi, itu salahku. Saya mendengar Yihong berkata, baru saja di mobil laut. Anak Li Feng adalah olehmu, dibersihkan dengan keras. Kanan. Pria Li Xiong, ini adalah kekurangan yang terkenal. Kamu memperbaiki Li Feng dengan sangat buruk. Dia pasti tidak akan menyerah. Dan saya akan mentraktir Saudara Jiang dengan perjamuan hari ini. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ini juga terkait dengan Li Xiong. Sayangnya. Setelah akuisisi Drunken Immortal Residence, industri catering Wucheng, keluarga Zhao kami adalah yang dominan. Tapi orang itu Li Xiong. Saya juga ingin berpartisipasi. Jadi, saya pikir. Jadi Anda pikir, tolong bantu saya berurusan dengan Li Xiong. Anda tidak berani berhadapan langsung dengannya. Saya ingin meminjam tangan saya. Anda bisa membuat semua. Ini cukup bagus. Melihat Wucheng. Mampu Li Xiong. Ada sedikit yang bersaing secara langsung. Saudara Jiang, Anda adalah salah satunya. Saya bisa mengatakannya. Tapi Bos Zhao. Bagaimanapun, Anda yang bertanggung jawab. Anda harus memberikannya kepada saya. Singkirkan dia. Hahaha. Saya tinggal di area villa. Villa nomor 7 diberikan kepada Saudara Jiang. Saya baru saja memulainya kurang dari 3 bulan yang lalu. Itu juga baru saja direnovasi. Saya belum punya waktu untuk tinggal di sana. Villa ini. Saya benar-benar tidak melihatnya. Namun, bagaimana dengan Bos Zhao membantu saya melakukan sesuatu? Saudara Jiang, tolong bicara. Saya belum memikirkan hal ini. Tunggu sampai saya membutuhkannya. Tentu saja, saya akan memberitahu Anda. Ada juga. Anggap aku sebagai pria bersenjata. Yu Zhao Gang belum memiliki kekuatan itu. Ayo makan. Masalah Li Xiong, saya akan memperbaikinya. Sungai. Pesanan apa yang Anda miliki di masa mendatang? Aku, Zhao Gang, pasti akan melakukannya. Adapun villa ini. Anda tidak ingin menerimanya. Saya merasa tidak nyaman. Kemudian terimalah. Sayangnya. Itu bagus.
Dongge. Lain kali kita, pasti tidak minum. Kali ini terlalu seru. Saya tidak mengendalikannya. Dongge. Saya tidak pernah memikirkannya. Juga akan ada kesempatan untuk muncul kembali. Saya tidak mengharapkannya. Begitu cepat dia menghadapi Li Xiong. Anda. Saya memiliki dendam terhadap Li Xiong. Li Xiong adalah. Saya dulu punya saudara laki-laki. Namanya Ale. Sayangnya, beberapa tahun yang lalu, Ale ditemukan secara tidak sengaja. Li Xiong dan Li Feng adalah dua binatang buas. Dengan beberapa pria, memperkosa seorang gadis kecil secara beramai-ramai. Ale ingin pergi untuk menyelamatkannya. Terluka parah oleh mereka. Itu belum sepenuhnya pulih. Ayah dan anak Li Xiong ini benar-benar tidak. Saya dan saudara saya membawa saudara-saudara kami. Buka penjelasannya. Dia tidak hanya melakukannya. Tidak ada uang. Dia juga mengirim orang untuk memburu kami. Kami tidak punya uang seperti dia. Tidak bisa bermain dengannya. Sangat tidak berdaya. Hanya bisa melarikan diri ke kediaman abadi mabuk. Yakinlah. Saya tidak akan lepaskan ayah dan anak keluarga Li. Terima kasih, Dongge. Itu benar. Bagaimana sasana tinju? Sasana tinju telah ditemukan. Di pinggiran kota. Sekitar 800 meter persegi. Jika Anda membelinya. Sekitar 10.000 pekerjaan. Jika Anda menyewanya, ini sekitar 500.000 setahun. Kedengarannya bagus, beli saja. Dan sebagainya. Saya pergi ke bank. Sebut Anda uang. Selanjutnya, saya berencana untuk mempersiapkan diri. Menyerang Jiang Qiwan. Grup Dongjiang telah berganti nama. Disebut Grup Yuan Qi. Mereka saat ini menjalankan bisnis. Setengahnya diikuti oleh saya. Saudara-saudara itu mengaduknya. Hahaha. Bagus. Hai. Terima kasih atas pujian Anda. Hahaha. Ayo berangkat sekarang. Saya akan pergi. Transfer uang kepada Anda. Halo Pak. Saya harus menanganinya. Bisnis apa? Oh. Saya ingin mengirim uang. Berapa banyak yang Anda kirimkan? Baik. Kirim $1.000 pertama. 10 juta. Oh. Tidak bisakah Anda mengirim kiriman? Ya. Silakan datang ke sini. Tunggu sebentar. Tuan, kirimkan untuk Anda. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Pria itu masih sangat muda. Ada begitu banyak deposit. Itu hanya mudah dan menjanjikan. Tidak apa-apa. Lebih mudah untuk bertanya. Setelah Anda, dan setor di bank kami. Pertimbangan. Bunga dan ketentuan terbuka sesuka hati. Setor uang di bank Anda. Bukan tidak mungkin. Namun, di hadapan saya, tapi dia berhutang 1 juta yuan. Hampir. Terdakwa pergi ke pengadilan. Itu saja. Anda masih ingin saya menaruh uang setor di bank Anda. Tuan, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Jiang Qiwan. Tahukah Anda? Ketua grup Dongjiang. Kanan. Saya berhutang. Itu uangnya. Dia berada di real estate. Dengan bank Anda. Harus ada banyak kesepakatan. Jika Anda mempercayai bahan hitamnya. Bahwa saya dapat mempertimbangkan setor uang di bank Anda. Tuan, Anda menunggu di sini sebentar. Saya pergi ke pemimpin kami. Halo Tuan Jiang, ini adalah presiden kami. Presiden, ini Tuan Jiang Dongjiang. Halo Tuan Jiang. Tuan Jiang benar-benar muda dan menjanjikan. Presiden Liu. Bagaimana dengan saya? Katakan saja terus terang. Bagaimana dengan saya ingin mengumpulkan bahan hitam Jiang Qiwan? Anda, jika Anda ingin bekerja sama dengan saya dapat mempertimbangkan teknologi elektronik Hahai. Semua dana. Semua, setor di bank Anda. Dan tidak ada minat. Hahai, ini akan go public. Perusahaan itu, saya tidak menyangka Tuan Jiang dan Hahai. Ada juga persahabatan yang begitu dalam. Hahai. Ini perusahaan saya, muda dan menjanjikan. Presiden Liu, Anda lihat, masalah Jiang Qiwan. Anda dapat yakin tentang ini. Bahan hitam Jiang Qiwan. Saya tahu segalanya. Presiden Liu, itu saja. Kalian sibuk dulu. Oke, Anda beristirahat di sini dulu. Ayo keluar dulu. Oke, Anda beristirahat dulu. Ini adalah hari yang sibuk hari ini. Saya belum masuk. Sepertinya, check-in di tempat di mana Anda memiliki kenalan untuk memicu tugas sistem. Dan hadiah yang diberikan kepada saya setiap hari. Cukup kaya. Hari itu. Pergi saja ke Xiong. Masuk ke Black Fist Arena. Hai. Zheng Yi. Uang sudah dikirimkan kepada Anda. Menerimanya. Itu telah dilapisi. 8 juta dihabiskan. Anda menyimpan 2 juta terlebih dahulu. Ini untuk hanya tidak enggak. Sekarang, bawa Ahau. Datanglah karena pertarungan tinju hitam Li Xiong. Aku menunggumu di lantai bawah. Dongge, Anda tidak bercanda. Pergi sekarang. Berhadapan langsung dengan Li Xiong. Mudah menderita. Yakinlah, ini bukan tentang mencari masalah. Cepat. Oke. Check-in. Arena pertarungan tinju hitam. Sistem mulai memfilter. Kategori barang penjualan kilat. Solusi penguatan tubuh utama. Itu dapat menempatkan kebugaran fisik pengguna. Diangkat ke batas orang biasa. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Hal yang baik. Dengan ini, ada kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Teknik bertarung Muay Thai pemula. Ini dapat membuat pengguna menyadari esensi dari Muay Thai Junior dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Bertarung dengan Muay Thai. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Kepemilikan hutan bambu di pinggiran timur Wucheng. Ini mencakup area seluas sekitar 50 hektar. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Jika tidak ada yang kuat, kebugaran fisik, itu juga sia-sia. Maka Anda hanya dapat memilih yang pertama.
Saya akan pergi. Saya semua perut saya. Ini adalah cairan penguat tubuh utama, urutan kedua dan ketiga. Seberapa kuat seharusnya? Sepertinya. Kita harus bergegas dan meningkatkan sistem. Tuan rumah check-in di lokasi khusus. Memicu tugas sistem. Tampar Li Feng. Hadiah level 3. Kartu login duplikat. Kartu ini memungkinkan tuan rumah untuk hadir di antara barang-barang yang didaftarkan pada hari itu. Dapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan lonjakan kedua. Bagus. Kualitas saya saat ini ditambah dengan kemampuan bertarung Muay Thai di masa depan, bahkan jika itu tidak di sisiku. Jangan khawatir, saya aman. Terima tugas. Pergi. Pergi ke sana dan lihat. Ayo. Duduk. Ai, Anda tahu bawahan Li Xiong. Berapa banyak orang? Selain itu, dan arena pertarungan tinju hitam ini, ada beberapa orang yang paling bisa bertarung. Anak kuda di bawah Li Xiong. Mungkin ada lebih dari 100. Tapi, loyalitas rata-rata. Dan kekuatannya sangat rata-rata. Jika kita memberikan lebih banyak uang, itu orangmu sendiri. Dipahami. Arena pertarungan tinju hitam ini, ada 2 master, unta dan sapi besar. Dikatakan bahwa mereka semua adalah tentara bayaran. Kemudian jika Anda menekan efektivitas tempur, jika Anda datang untuk menghitung, bagaimana dengan kalian berdua? Tak satu pun dari kami berdua dapat memilih keduanya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai kemenangan yang stabil, tapi setidaknya itu tidak akan menyebabkan kekalahan. Tidak buruk, tidak buruk. Di mana Li Xiong? Biarkan dia keluar. Saudara Dong, kita ingin melihatnya. Zheng Yi, untuk apa Anda di sini? Ini tidak akan menjadi bos Anda. Ini benar-benar semakin membingungkan. Temukan saudara Xiong kita, hanya dia pria berbulu. Anda adalah Jiang Dong. Ayo, ikut kami. Anda adalah Jiang Dong. Aku sudah lama mendengar tentangmu, tapi aku tidak menyangka kamu semuda itu. Anda adalah Li Xiong. Kamu lebih tua dari yang aku kira. Dan bahkan lebih kasar. Rumput, Jiang Dong, bagaimana Anda berbicara? Diam. Saya bersama Anda. Lao Zu berbicara. Aku akan membersihkanmu nanti. HMPH, kau muda memiliki keberanian. Tapi itu terlalu mencolok. Itu bukan hal yang baik. Saya minta maaf. Saya juga ingin tetap rendah hati. Tetapi kekuatan tidak memungkinkannya. Urusan Anda dan Li Feng belum diproses. Ayo kunjungi saya. Tidak ada satupun pemuda di seluruh Hucheng berani dan berani seperti Anda. Karena Anda menyebutkan Li Feng. Kalau begitu mari kita bicarakan ini hari ini. Mari kita selesaikan. Oh. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Berlutut dan bersujud 3 kali. Tuan muda sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Mungkin aku bisa mengampunimu. Jika demikian, saya tidak keberatan mengajari Anda lagi. Terus menjadi manusia. Ini adalah wilayah saya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, bunuh aku. Jangan datang ke sini. Anak laki-laki mencari kematian. Kamu berani memukulku. Ayah, bunuh dia. Jika saya tidak melepaskannya, lalu kalian bertiga hari ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya hanya ingin 3 orang masuk. Mereka bertiga berjalan keluar. Sesederhana itu. Oke, biarkan Anda pergi. Acara hari ini. Aku, Li Xiong, menuliskannya. Jalan kita masih panjang. Anda tidak hanya perlu menuliskannya hari ini. Nanti. Saya akan membiarkan Anda mencatat lebih banyak. Dongge. Dekorasi awal sasana tinju itu selesai. Apakah Anda puas dengan itu? Tidak buruk, tidak buruk. Harus ada keduanya. Ini sangat efisien. Terima kasih kepada saudara Dong, dukungan keuangan Anda. Tidak benar-benar. Kami juga tidak bisa melakukannya. Pekerjaan yang cepat. Haha. Host menyelesaikan tugas, memberi hadiah kartu login duplikat. Apakah akan digunakan? Dongge, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Pergi. Berlatih tinju. Biarkan Anda melihat kekuatan saya saat ini. Apa yang akan dilakukan saudara Dong? Bukankah seharusnya benar-benar begitu lawan kami? Saya melihat gambarnya. Tenang saja saat-saatnya tiba. Jangan menyakiti Dongge. Ai. Mari kita bergerak. Atau Anda berdua. Tidak apa-apa untuk bangun. Saya akan datang lebih dulu. Saya takut menyakiti saudara Dong. Waspadalah saja nanti. Tidak ada serangan. Oke, pergi. Tahan. Oh, Dongge. Ini adalah gaya awal dari Muay Thai. Kapan Anda belajar Muay Thai? Baru saja belajar. Hati-hati. Mengapa saudara Dong begitu baik? Seri. Dongge, aku berhati-hati terhadap trikmu barusan. Trik pertama, dibutuhkan 50% dari kekuatan. Saya menggunakan trik kedua. 10% daya. Baru saja benar-benar. Kekuatan penuh digunakan. Tentu saja. Saya menggunakan semua kekuatan saya untuk pergi. Blokir langkah kedua Anda. Ini bekerja dengan baik. Ngomong-ngomong, saudara Dong. Kirim seseorang untuk berbicara dengan Jiang Qiwan. Para negosiator telah tiba. Ayo kita lihat. Dongge. Ini disebut Wei Yu. Ini adalah bos asli di sini. Dia memiliki masalah dekorasi tempat.
bernegosiasi dengan Jiang Qiwan. Bagaimana Anda membiarkan Jiang Qiwan rubah tua itu tertipu? Saudara Dong, bagus. Anda lihat, halaman terakhir kontrak. Karena Jiang Qiwan, itu telah diambil sebelumnya. Proyek renovasi Drunken Immortal Residence. Saya takut padanya. Saya tidak berani mengambil pesanan ini dari kami lagi. Jadi dia diberi syarat istimewa. Uang untuk renovasi dan dekorasi. Kami membayar penuh. Tidak heran Jiang Qiwan tertipu. Wei Anda sangat berbakat. Terima kasih atas pujian Anda. Aku tidak akan pergi ke tikungan denganmu. Anda mengikuti ahli dan melakukan pekerjaan dengan baik di masa depan. Kami akan meninggalkan Wu Cheng di sini. Aku akan menyerahkannya padamu untuk mengurusnya. Terima kasih, Saudara Dong. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Hai, Bos Zhao. Bagaimana dengan sisi Anda? Saya memberikannya kepada Jiang Qiwan. Lebih tinggi dari 20% dari anggaran. Pria itu senang. Kontrak ditandatangani. Tapi saya pernah bersama mereka. Pemasok bahan menyapa. Mereka akan menunda tanpa batas waktu. Semua bahan yang diinginkan Jiang Qiwan. Biarkan dia menunda masa konstruksi. Menurut kontrak, dia bertahan. Anda harus memberi kompensasi kepada saya sebesar 25 juta. Tentang berbahaya. Saya masih tidak bisa dibandingkan dengan Bos Zhao. Sejak Bos Zhao sangat berdedikasi. Li Xiong itu, aku juga akan membantumu menyelesaikannya sesegera mungkin. Itu benar, Saudara Jiang. Pengacara Li telah melakukannya. Prosedur transfer untuk Shu Yunju Villa. Saya mempercayakan kunci kepada pengacara Li. Saya mengirimkannya kepada Anda. Saudara Jiang dapat pindah kapan saja. Oke. Kita bisa menaikkan harga tinggi. Kontraktor grup Qiwan. Dan semua pekerja menggalinya. Dengan cara ini, Jiang Qiwan tidak bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Menurut kontrak, dia ingin memberi kita 40 juta. Jiang Qiwan. Berani kali ini. Ambil dua bisnis besar seperti itu. Pasti ada pendukung di belakangnya. Tapi rencana ini bagus. Bahkan jika dia benar-benar mengambil ganti rugi yang dilikuidasi. Melarikan diri dari penjara. Setelah Wu Cheng. Tidak ada tempat untuknya lagi. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk membuka mulut sesegera mungkin? Dong yang baik. Jangan khawatir, saya pasti akan membiarkannya menderita konsekuensinya. Jiang Qiwan, menerima dua kesepakatan besar sekaligus. Anda pasti akan merasakannya. Hasilkan banyak uang. Ketika Anda merasa seperti Anda telah tercapai di puncak kehidupan, aku akan menyuruhmu menyusuri jurang dengan tanganku sendiri. Rekrut kurir. Penggajian dibayarkan pada hari akhir. Uang yang saya peroleh sendiri sebelumnya. Tidak banyak. Pergi saja ke sini untuk menghasilkan uang. Jangan menunggu sampai saat itu. Bahkan 9 yuan 9 detik untuk membunuh uang. Tidak bisa mengeluarkannya. Itu buruk. Anda berdiskusi bagaimana menghadapi Li Xiong. Saya akan keluar untuk melakukan sesuatu. Halo. Saya di sini untuk mengajukan kurir. Siapa yang harus saya wawancarai? Masuk saja ke dalam dan temukan manajer Wang. Saya juga baru saja datang ke sini untuk bekerja. Perawatan di sini cukup baik. Upah harian adalah 200. Itu benar. Nama saya Cheng Li. Terima kasih, Saudara Cheng. Aduh, bukankah ini Bos Jiang? Kudengar restoran Anda dijual. Seharusnya dijual seharga beberapa juta. Mengapa Anda datang untuk bekerja di perusahaan kurir saya? Berhenti. Anda tidak dapat mendengar saya berbicara dengan Anda. Saya bisa memahami kata-kata orang. Tapi, jangan berbicara bahasa manusia. Bagaimana saya bisa mengerti? Jiang Dong. Anda mencoba mengatakannya lagi. Saudara laki-laki. Apa yang Anda lakukan? Dia adalah manajer Wang. Apa? Ini adalah milik keluarga kami. Saya ingin datang bekerja di perusahaan saya. Ya, Jiang Dong. Silahkan. Silahkan. Saya akan membuat pengecualian untuk menerima Anda. Kapan? Anda perusahaan kurir. Ini juga bisa disebut industri oleh Anda. Jiang Dong. Saya mendengar bahwa Drunken Immortal Residence terjual seharga jutaan. Apakah Anda menggunakannya untuk melunasi hutang? Jika saya menebak dengan benar, Anda harus makan sekarang. Saya tidak mampu memakannya. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Bangga pada saya. Kehidupan. Saya ingin tetap rendah hati. Apakah itu sulit? Hai. Saya berada di perusahaan kurir di seberang. Kendarai mobil. Ingatlah untuk mengambil kunci. Ayo. Memberi Anda yang baru. Ukur peluang saya. Jiang Dong. Anda benar-benar memiliki Mercedes. Nama Mai Dongge. Itu juga yang bisa Anda sebut. Dongge. Anda sangat rendah hati. Bagaimana saya bisa mengukur Saudara Dong? Dongge mobil ini. Anda dapat membeli 10 perusahaan kurir. Dongge. Jangan bercanda. Lalu bisakah saya datang ke sini untuk bekerja besok? Jika saudara benar-benar ingin datang bekerja, tidak masalah sama sekali. Aku mengangkat tanganku setuju. Ayo pergi. Oke. Dongge. Saya mendiskusikannya dengan Ahau, anak buah Li Xiong. Setidaknya ada lebih dari 100 orang. Jika Anda berjuang keras, kemungkinannya tidak bagus. Masuk akal. Saya tidak memikirkan cara apapun saat ini. Hai, Jiang Dong, besok malam di Black Fist Arena, 4 kemenangan dari 7 pertandingan, yang kalah keluar dari Wu Cheng. Apakah kamu berani datang? Saya tidak dapat menemukannya. Dongge, apakah sesuatu terjadi? Li Xiong membuat janji dengan kami. Waktunya besok malam. Li Xiong tiba-tiba membuat janji untuk bertarung. Apakah ada konspirasi? Tidak peduli intrik apa yang dia miliki. Kita semua harus memenangkan pertandingan ini. Oke, saya akan mengaturnya. Pergi. Li Xiong. Pergilah berperang denganku begitu cepat. Apa yang Anda temukan untuk diandalkan? Saya ingin saya keluar dari Wu Cheng. Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan itu. 4 kemenangan dari 7 pertandingan. Sepertinya tempat untuk check-in besok. Pikirkan baik-baik. Mungkin Anda bisa menang secara mengejutkan.
Dongge, saya sedikit lapar. Saya pergi ke supermarket di depan untuk membeli sesuatu. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dibeli? Aku akan membawanya kembali kepadamu. Saya belum lapar. Lakukanlah. Anda menyampaikannya sepanjang hari ini. Saya belum memberikan salah satu dari mereka untuk mengirim pengiriman ekspres. Tidak apa-apa. Yang besar terakhir. Sepertinya rumah langit biru. Rumah langit biru. Oke. Kemudian saya akan membeli sesuatu terlebih dahulu. Ternyata itu adalah kurir Ningsiki. Kemudian rumahnya. Ini harus berupa lokasi masuk khusus. Mungkin itu bisa memicu tugas sistem. Bunga sekolah. Tunggu aku mengirimkannya kepadamu. Hai. Ada kurir Anda. Apakah ada sesuatu yang dicari Jiangdong untukku? Anda menjawab telepon begitu cepat. Bagaimana saya bisa bermain dengan ponsel saya? Ada kurir yang turun untuk mengambilnya. Ah, ambil pengiriman ekspres. Bagaimana kurir saya sampai kepada Anda? Saya sekarang bekerja sebagai kurir. Hari ini adalah hari pertama kerja. Oke, turun dan dapatkan. Oke, aku akan segera turun. Lokasi check-in hari ini. Rumah langit biru. Sistem penyaringan. Opsi flash sale hari ini. Pusat kota Kure. Kualifikasi penawaran untuk tanah tertentu. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Kepemilikan properti Shanghai. Ini bernilai 7,5 juta dolar. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Komunitas rumah langit biru. Unit 2 dari gedung 3. Ada 5 lantai dan 10 rumah tangga. Bernilai 8 juta. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Apa sih opsi pertama ini? Beberapa kualifikasi penawaran. Harganya 7 atau 8 juta. Sungguh ayah yang selingkuh. Tidak dipilih. Item kedua ini. Perusahaan properti Shanghai. Hampir merebut kau tahu. 80% properti di komunitas. Ini dapat digunakan sebagai jaringan informasi untuk masa depan. Tingkatkan opsi kedua. Perusahaan properti Shanghai. Lokasi khusus check-in. Memicu tugas sistem. Selesaikan keluarga Ningsiki. Krisis yang kita hadapi. Batas waktunya adalah 1002 jam. Tempat tinggal berhasil. Hadiahkan kartu keberuntungan level 3. Hadiah untuk menggunakan kartu. Tuan rumah akan berada di rumah dalam waktu 3 jam. Miliki bantuan Lady Luck. Hadiahkan keberuntungan dari langit. Terima tugas. Keberuntungan menjadi lebih baik. Untuk pertandingan tinju malam ini. Harus. Ini membantu. Keluarga Ningsiki sibuk. Saya membantu. Lihat juga. Itu indah. Mengapa saya tidak tahu sebelumnya? Lidah yang sangat halus. Anda menandatangani kurir terlebih dahulu. Ini adalah tempat tidur sederhana yang saya beli. Ayahku sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidur di sofa di toko hampir setiap hari. Hanya berpikir, membelikannya tempat tidur. Tapi ibuku sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang saya sibukkan. Hei, lalu mengapa kamu? Jangan menempatkan pengiriman ekspres ini. Kirim langsung ke toko ayah Anda. Bukankah rumahku toko baru? Saya baru saja menemukan alamat baru. Bisakah Anda membantu saya? Kirim ini ke toko ayah Anda. Kanan. Oke, saya tahu. Kalau begitu saya akan membahas sekarang. Bisakah saya mentraktir Anda makan ketika saya kembali? Tebak dengan sangat akurat. Iya. Oke. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Oke. Lihatlah orang yang mengantarkan kurir. Sungguh keberanian. Bahkan mobil mewah seperti itu berani mengandalkan. Dia mungkin ingin mengambil foto. Memposting lingkaran teman. Berpura-pura menjadi sapi. Cinta kesombongan. Ayo pergi. Generasi kedua yang kaya saat ini. Apakah Anda suka mengalami kehidupan? Mengendarai mobil mewah bernilai jutaan. Kirim pengiriman ekspres. Dan pacar tampan itu. Orang dibandingkan dengan orang sangat marah sampai mati. Apa yang salah? Ibuku dan yang lainnya ada di sini. Siki. Siapa dia? Dia adalah, halo paman dan bibi. Saya teman sekelas Ningsiki. Apa yang salah? Ibuku dan yang lainnya ada di sini. Siki. Siapa dia? Dia adalah, halo paman dan bibi. Saya teman sekelas Ningsiki. Anak laki-laki. Apakah Anda masuk? Kejar keluarga kami Siki. Saya memberitahu Anda dengan jelas, dengan kondisi Siki keluarga kami. Dia tidak akan mengikutimu. Bersama. Anda bersamanya. Itu hanya akan menundanya. Apakah Anda mengerti? Ibu. Dia hanya teman sekelasku. Dan dia juga tidak menghormati Anda. Bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu? Anak. Anda mendengarkan ibu Anda. Dia mengantarkan kurir itu sendirian. Bagaimana aku bisa layak untukmu? Ya, Siki, ibumu benar. Anda bersama. Tidak akan ada hasil. Uang selalu datang. Ini bukan masalah menunda dengannya sekarang. Tuan Qian. Tuan Qian. Tentang makanan laut teratas itu. Masalah pasokan. Daging ini, Anda tidak bisa makan sendiri. Pasar makanan laut Wucheng adalah 1.000 orang. Saya menatapnya. Tapi Tuan Qian. Saya sekarang menempatkan kekayaan bersih saya dengan hidup saya. Semuanya dipasang. Jika saat ini, seseorang melompat keluar, bersaing denganku, pasar makanan laut teratas. Kemudian keluarga saya. Tapi itu kerugian. Pasar makanan laut teratas. Anda telah memegangnya selama bertahun-tahun. Itu juga harus diberikan. Biarkan semua orang mencobanya. Sebelum Wucheng, pasar makanan laut kelas atas. Hanya keluarga Ning yang melakukannya. Sepertinya ada banyak orang sekarang. Saya ingin mendapatkan sepotong kue. Uang ini selalu ada. Orang yang mengorganisasi situasi secara keseluruhan. Diberikan ini adalah sistemnya. Tugas dirilis. Siki, kembali dan duduk. Ini putrimu. Oh. Tuan Qian, ini. Keluarga Ning Anda beruntung. Tuan Qian, maksudmu ini kurir? Dia adalah teman sekelas putri saya. Jika Tuan Muda Qian ini bersedia, saya bisa memperkenalkan Siki kepadanya. Diam untukku.
Tuan Jiang, perkenalkan diri Anda. Nama saya Qian Hao. Uang anjing, beberapa waktu lalu, saya senang bertemu dengan Anda. Hei tidak, Tuan Qian. Anda tidak bisa salah paham. Hanya dia. Ah. Ya, Tuan Qian, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Dia adalah seorang kurir. Saya bilang Anda tidak. Saya berkecimpung dalam bisnis makanan laut. Tuan Saus pergi. Apakah saya memberitahu Anda? Di Wucheng. Siapapun bisa tersinggung. Hanya Tuan Jiang yang tidak bisa tersinggung. Beritahu saya. Saya hanya ingin makan enak. Lihat ini. Tuan Jiang memaafkanku. Saya tidak bisa terbiasa. Mereka memandang rendah Anda. Saya memiliki kamar pribadi. Jika Anda tidak keberatan, pergi makan di tempatku. Sangat tenang. Bisnis saudara Ningze. Masih ada beberapa detail yang belum dibahas. Kita mungkin juga makan dan berbicara. Ayo pergi. Jiang Dong. Tanpa diduga, Anda cukup bagus. Tuan Jiang. Saya sangat tersinggung barusan. Haha. Ayah. Tidakkah Anda berpikir Anda melangkah terlalu jauh? Anda masih memarahi Tuan Jiang barusan. Bagaimana ini bisa dilakukan sekarang? Aku? Apa yang harus aku lakukan? Saya belum untuk keluarga ini. Anda berbicara tentang satu pacar yang luar biasa. Mengapa tidak di awal? Beritahu ayahmu. Kesalahpahaman barusan. Itu bukan karena Anda. Jiang. Saya melihat Anda sebagai bakat dan mampu. Dan Siki kami. Sungguh pasangan yang sempurna. Ya. Datang dan makan bersama kami. Tuan Jiang menyapanya dengan buruk. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan cangkir. UPS. Uang selalu baik dalam minum. Kepiting raja ini bagus. Apakah Anda ingin mencobanya? Oke, saya mencicipinya. Nona Ning. Anda memiliki toko di rumah ini. Bagaimana menurut Anda? Saya. Dia tidak melakukan banyak bisnis. Jika Anda bertanya padanya, dia pasti tidak tahu hal-hal profesional. Anda harus pergi ke profesional. Tuan Jiang benar. Saudara Ning. Saluran penjualan makanan laut teratas Wucheng. Mulai sekarang, pertahankan keluarga Ning Anda. Ini adalah satu-satunya keadaan. Dan, mulai sekarang, saya menyediakannya di toko. Anda mengambil alih. UPS, terima kasih banyak, Tuan Qian. Tuan Jiang, lihat, tidak buruk. Host menyelesaikan tugas sistem. Krisis yang dihadapi oleh keluarga saudara laki-laki Ning Siki itu telah dibongkar dengan sempurna. Hadiahkan kartu keberuntungan level 3. Tingkat kemenangan tinju malam ini 10% lebih tinggi. Selanjutnya, pergi ke flash hari ini. Shanghai Property Company melihatnya. Eski. Bahwa, sudahkah Anda makan? Pergi. Menurut informasi yang diberikan oleh sistem Properti Shanghai, mantan bos, ketika Su Laosi meninggal, tinggalkan catatan bunuh diri. Dikatakan Properti Shanghai, perusahaan memberikannya kepada saya. Manajer umum perusahaan Heng, Bao Yang. Anak angkat dari anak keempat. Lihatlah postur ini. Saya sudah menyiapkan perjamuan Hongmen. Anda adalah Tuan Jiang Dongjiang. Anda tahu saya akan datang. Itu benar. Pada ucapan peringatan untuk ayah angkatnya, dikatakan dengan jelas. Biarkan Anda menjadi ahli waris. Kami sudah di sini. Saya menunggu lama. Saudara kita yang adalah, itu naikkan ke yang besar. Anak laki-laki, bawang hijau yang mana Anda? Orang tua itu benar-benar tua dan bingung. Itu benar-benar membuat bau susu ini tidak kering. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tumbuh. Anak kecil. Mewarisi bisnis keluarga. Ini memberi saya turun. Jadi apa? Kami adalah murid Susie. Apa yang Anda? Sepertinya. Isu Yi memilikinya hari ini. Itu harus mengajari Anda bagaimana menjadi pribadi. Ajari saya bagaimana menjadi pribadi. Anak laki-laki. Kemampuan seperti apa itu serangan diam-diam? Saya perlahan luangkan waktu saya. Dia telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Saya belum melihatnya. Kamu anak nakal yang gila. Selamat untuk Anda sekarang. Bertemu. Hai. Tuan. Keterampilan yang luar biasa. Tanpa diduga. Muda. Ada kemampuan seperti itu. Saya yakin. Tanpa diduga. Anda masih bisa tenang. Saya juga yakin. Mari kita jujur. A1A2 meskipun bukan lagi pemuda. Bahkan jika itu, pahlawan kembar Wucheng, mereka adalah yang paling pasukan elit. Saya tidak bisa mengalahkan mereka berdua, tapi mereka berdua. Di bawah Tuan Jiang. Tapi itu tidak bisa bertahan pada dua gerakan. Saya mengagumi Su Yang. Anda mengerti Sulawesi sekarang. Mengapa gunung dan laut akan menjadi properti? Serahkan padaku. Kata Tuan Jiang. Sebelum Anda datang, saya telah melewati hubungan saya. Letakkan latar belakang identitas Anda. Penyelidikannya sangat jelas, termasuk kediaman abadi mabuk. Hai. Zheng Yi. Termasuk mereka yang telah bekerja dengan Anda. Semua jenis orang. Secara keseluruhan, Anda benar-benar memiliki apa adanya untuk mewarisi grup Shanghai. Dalam waktu sesingkat itu, memeriksa saya. Shanghai Property Company ada di jaringan intelijen Wucheng. Ini lebih besar dari yang saya kira. Sepertinya hari ini saya memilih membunuh dalam properti Shanghai. Datang ke sini. Itu adalah keputusan yang tepat. Anda menyelidiki segala sesuatu tentang saya, maka Anda harus tahu, saya tidak kekurangan uang. Shanghai Property seperti ini, perusahaan kecil di tingkat. Saya bisa membelinya dengan lambaian tangan saya. Saya ingin menaklukkan. Tidak pernah ada lebih dari satu. Wucheng kecil. Pasti.
Saya mengakuinya. Kebodohan saya sebelumnya. Saya seharusnya tidak meragukannya. Pilihan ayah angkat. Seharusnya tidak ada keraguan. Tuan, kemampuan Anda. Saya minta maaf. Dan Anda. Ini bukan perkelahian atau orang asing. Ikuti saya nanti. Saya berjanji kepada Anda apa yang akan Anda capai di masa depan. Ini akan 10.000 kali lebih tinggi dari di masa depan. Oke, saya Suyang. Bersedia mengikuti saudara Dong. Dia terlibat dalam perjuangan besar orang barbar. Begitu juga kita. Kalian berdua, cepat kirim kedua tuan muda ke rumah sakit. Cepat. Dongge. Saya mendengar tentang Anda. Anda kali ini, dan permainan cucu ini. Ini sebenarnya konspirasi. Anda lihat. Anda bermain melawannya. Itu adalah 4 kemenangan beruntun dalam 7 pertandingan. Selain itu, dia juga mengundang Jiang Cheng, karakter dengan kepala dan wajah. Semua orang tahu tentang itu. Selain itu, dan dia juga mengundang Cai Sanye sebagai wasit. Sebenarnya, ini juga merupakan konspirasi. Bagaimana mengatakan? Anda lihat, anak ini mengundang orang. Kemampuannya secara alami sangat kuat. Tapi, dia meminta Cai Sanye untuk duduk. Itu mereka berdua. Ada banyak hal yang tidak diketahui orang. Rahasia. Sepertinya, Li Xiong, orang ini, sungguh tidak seperti itu. Terlihat sangat sederhana di permukaan. Itu benar. Li Xiong kali ini, bantuan luar negeri diundang, sangat mampu. Kekuatan. Seharusnya di atas Zheng Yi. Selain itu, kali ini dia senang Cai Sanye duduk. Tapi bukan hanya itu, sesederhana itu untuk menjadi wasit. Lebih baik, saya ingin menggunakan reputasi Cai Sanye. Beritahu kami Wu Cheng, semua orang naik turun. Anda tidak bisa membela saudara Dong. Lanjutkan. Dongge, kamu adalah kakak laki-laki tertua saya sekarang. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Di mana ayah yang saleh dan Cai Sanye, mereka adalah saudara bersumpah. Selain itu, pada tahun-tahun awal, ayah angkat berhutang kepada tuan ketiga sekali. Sebelum kematian ayahnya, pernah memberitahuku. Jika dia memiliki sesuatu, temukan kata-kata kami. Itu tidak dapat ditolak. Anda takut. Aku membutuhkanmu untuk bertarung. Cai Sanye akan menggunakan wasiat ayah angkat Anda untuk memeras Anda. Ada satu hal yang tidak saya mengerti. Cai Sanye mengapa? Saya ingin membantu Li Xiong seperti ini. Dongge, Anda tidak tahu tentang ini. Li Xiong ini, untuk menjilat Cai Sanye. Ambil adikmu sendiri, memberikannya kepadanya. Saya akan pergi. Li Xiong adalah seorang imut. Ini benar-benar sedikit. Tidak ada sifat manusia. Dongge, izinkan saya memberitahu Anda satu lagi. Lebih eksplosif. Ini yang disebut Wu Cheng Xuangxiang. Makanya, mereka juga sangat bernafsu. Li Xiong ini bawa adiknya sebelum memberikannya kepada Cai Sanye, saudara perempuannya. Itu adalah masalah besar dengan ruang berkolusi bersama. Hai. Ini adalah salah satu kecerdasan yang bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Oke. Saya harus balik dan mempersiapkan diri. Ini adalah pertandingan tinju di malam hari. Apa rencana untuk masa depan? Saya akan memberitahu Anda. Oke, Dongge. Kemudian Anda berjalan perlahan. Tunggu lama, semuanya. Duduk. Kami baru saja tiba juga. Saya tidak menyangka saya secepat itu. Ada saya, karir sendiri. Ada bakat dalam semua aspek. Itu sudah dihitung. Kelompok ini mulai terbentuk. Keduanya adalah kenakan kemeja bunga ini. Namanya Feng Bin. Ini kami. Di Wu Cheng. Para pemimpin kekuatan kecil yang telah diserap. Ini adalah Bir. Saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Saya adalah saudara yang baik bagi Ahau. Dongge. Malam ini, kami akan melalui pertempuran yang sulit. 7 orang yang pergi berperang. Zheng Yi, Chen Hao dan saya. Ini dihitung sebagai 3. Masih ada 4 yang hilang. Dongge. Meskipun luka saya belum sembuh. Tapi pertempuran ini, saya tidak punya alasan untuk mundur. Pertandingan tinju ini. Termasuk dendam kami dengan Li Xiong. Semuanya dimulai karena saya. Saya tidak punya alasan untuk mundur. Bahkan jika itu kematian. Saya juga akan mati di lapangan. Oke. Saya setuju dengan Anda untuk bertarung. Dongge. Luka-lukanya. Hai. Anda tahu Ahle lebih baik daripada saya. Bahkan jika saya menolak. Ahle akan menyerah. Apakah ini sebuah ide? Terima kasih, Dongge, atas dukungannya. Mari kita bicara tentang yang lain. Hitung Feng Bin. Hanya ada 5 orang. Ada 2 orang lagi. Itu hanya bisa keluar darinya. Dongge, setelah rapat. Saya akan memilih 2 yang bisa menjadi yang terbaik. Namun, bisakah Anda menang? Saya tidak bisa menjaminnya. Wei Yu dan Zhang Bo. Anda menaruh hadiah, uang tunai yang dapat dimobilisasi. Semua terintegrasi dengan baik. Saya benar-benar tidak punya uang. Kemudian taruh saham saya, dijual ke Du Minghao. Saham pengendali absolut. Masalahnya adalah saya tidak menginginkan ini. Tuan Jiang, berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Bahkan jika Hahai dijual. Ini tidak membuang-buang waktu. Saya mengerti. Oke. Kemudian semua orang menjadi sibuk. Malam ini kita. Bisakah Anda menang? Jangan khawatir, kami pasti bisa menang. Dongge, apakah Anda memiliki tindakan balasan? Anda tahu. Bawa tangan Anda, bersiaplah untuk pergi. Baiklah. Tuan ketiga, Anda mencicipinya. Ini adalah koleksi Da Hong Pao saya. Tidak buruk. Tuan ketiga, Anda lihat. Ring tinju ini, saatnya memulai. Siapa? Saudara Xiong, sesuatu terjadi. Halo, Tuan ketiga. Atau
Anda berbicara terlebih dahulu. Saya ingin berjalan-jalan. Tuan ketiga. Di mana? Ayo lakukan. Itu semua keluarga. Ada apa denganku? Tidak bisakah saya memberitahu Anda melon musim dingin? Ada apa? Katakan langsung. Saudara Siong. Gelombang kehilangan dan Biao konyol. Diserang. Biao konyol mematahkan kakinya. Gelombang kerugian. Kedua kaki langsung patah. Permainan hari ini. Saya tidak bisa pergi. Apa? Apa? Siapa itu? Berani pada kulit Siong. Tangan kiri dan kanan berwarna hitam. Belum diklarifikasi. Namun, menurut deskripsi keduanya, orang ini sangat kuat. Dan dengan sangat hati-hati, jangan pernah mencintai perang. Kau tahu, bisa menggertak yang bodoh. Hanya ada dua dari mereka. Salah satunya adalah Jenderal Ganas pertama di bawah Cai Wei, berjudul Kemuliaan Macan Wucheng. Satu lagi, itu harimau yang tersenyum. Su Yang. Yao Qing tidak punya waktu. Mungkinkah itu akan menjadi Su Yang? Su Yang? Pada saat ini, bagaimana dia bisa serang karyawan Anda? Lupakan saja, saya akan menelepon Anda dan bertanya. Su Yang? Di mana Anda? Ada apa dengan master ketiga? Saya melompat-lompat di klub malam sekarang. Saya mendengar, Anda dan orang-orang Jiangdong. Ada sedikit gesekan. Wah, ini bukan hanya gesekan. Ini hanyalah perseteruan hidup dan mati. Hari ini siang hari, anak kecil bermarga Jiang. Itu membuat saya kehilangan wajah. Sui dan Su. Kedua orang ini, saya tidak bisa menahan diri. Pergi kepadanya untuk membalas dendam. Hasil, mereka semua hancur. Sui dan Su Er. Semua, dikalahkan di tangan Jiangdong. Oke, saya mengerti. Tutup telepon dulu. Gunakan kartu keberuntungan. Tuan rumah berhasil menggunakan kartu good luck. Masa berlaku 3 jam. Semoga ini adalah kartu keberuntungan. Itu benar-benar bisa memberi saya keberuntungan. Hai. Dongge, berita terbaru. Kai Laosan dimaksudkan untuk mengirim pemimpinnya. Yao Qing menggantikan Li Xiong untuk bermain dan juga diundang. Saya membantu Li Xiong bertinju. Apakah itu? Sepertinya. Saya mulai transit. Dongge, saya diatur untuk menyelinap menyerang si Li Biao dan gelombang pemakaman. Ketika kedua babi itu. Apakah itu bahkan di sini? Titik. Atau bukan untuk Anda? Itu ditambahkan sebagai hal yang biasa. Di tim Li Xiong, saya telah bekerja sangat keras menyembunyikan semua ini. Wah. Dongge adalah metode yang bagus. Saya benar-benar yakin. Pertunjukan yang bagus, itu masih akan datang. Perhatikan kinerja yang baik. Siapa? Dongge. Bala bantuan kami. Saya tahu. Dongge menegaskan. Jangan berkelahi. Pertempuran yang tidak pasti. Jangan khawatir. Saya akan membuat Li Xiong menyesalinya. Membuat keputusan untuk membuat janji dengan saya. Apakah saya bukan kebugaran dan kesenangan? Kebugaran kelelawar. Selamat datang di Monstruk T-Fitness I. Arena pertarungan tinju hitam T-Fitness C. Datang dan pegang ladang seseorang Li saya. Hari ini seperti biasa. Saya harus sana. Guo Xiao Jule. GL kebugaran. Kuat di bawah. Guo Qiang dan notaris. Guo Qiang Kuo Fitness C senang. Guo Qiang Chai Sanya Fitness Liu Jule. Pukulan. Siapa yang Anda bantu? Pasti Li Xiong. Yao Qing adalah sebuah nama. Harimau Wucheng. Hari ini, sepertinya Li Xiong telah menang. Hari ini saya akan mengumumkannya. Aturan kompetisi. Li Xiong dan Jiangdong. Bulan bahagia. Kebugaran. Dan semua orang. Anda hanya dapat muncul sekali. Kebugaran. Itu saja. Pemenang utama. Yang kalah tidak senang adalah saksi. Nikmati bulan. Kebugaran. Saya mengumumkan Fitness Mount Lijai. Permainan dimulai langsung di klub tenis. Taruhan terbuka pada saat yang sama. Sekarang saya mengumumkan. Kompetisi resmi mulai pada saat yang sama. Taruhan juga terbuka. Game pertama. Li Xiong versus Ali. Tolong kedua belah pihak. Mulailah di atas ring. Izinkan saya mulai. Menyentuh ke semek lembut. Kompetisi. Mulai. Saya mengakui kekalahan. Saya mengakui kekalahan. Anda ingin mengambil bendera saya. Pamerkan keahlian Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menunjukkannya. Apakah nyaman, Bos Li? Anda dapat menghasilkan uang tanpa bahaya. Iya, itu hanya mengambil uang. Mari kita mulai sesi kedua. Kami pasti memenangkan pertandingan tinju ini. Tapi lain kali. Saya ingin menang dengan indah. Jika Anda memenangkan Jiangdong, kehilangan muka. Itu tidak sepadan. Saya akan datang ke pertandingan berikutnya. Siapa yang akan Anda pertaruhkan kali ini? Saya masih bertaruh di pihak Li Xiong. Oke, kalau begitu aku akan turun bersamamu. Permainan kedua. Mulai. Hah? Apakah Anda hanya menjaganya? Kura-kura kepala yang menyusup adalah jangan pernah menang. Ayo. Melawan balik. Pertempuran kedua. Chen Hao menang. Skor total. 1-1 hasil imbang. Sekarang skor antara kedua belah pihak. Skornya 3-3. Siapa yang memenangkan pertandingan terakhir? Siapapun yang menang pada akhirnya. Jika Su yang tidak melepaskan air untukku, saya akan menang sejak lama. Yao Qing, segenggam terakhir. Bunuh aku di Jiangdong. Saatnya untuk mengakhiri. Yao Qing akan datang. Saya akan pergi all in pada Yao Qing. Saya juga melakukan all in. Yao Qing tidak bisa kalah. Anak laki-laki, biarkan Anda melihat hari ini. Apa itu master sejati? Oke, ayo. Harimau Wucheng. Benar-benar hilang. Jika saya tahu, saya akan bertaruh pada Jiangdong. Di mana uang saya? Li Xiong. Akun Anda. Saatnya untuk menghapusnya. Anda. Saya memberi. Pengunjung, berikan uang. Dongge menang. Li Xiong gila. Gila. Bahkan jika dia tidak gila, ada juga banyak orang menginginkan hidupnya. Ai. Arena pertarungan tinju hitam ini. Nanti, aku akan menyerahkannya padamu untuk mengurusnya. Oke.
Tingkatkan sistem terlebih dahulu. Saya memilikinya di tangan saya sekarang. Lebih dari 80 juta. Tingkatkan sistem ke level 5. Sistem telah berhasil ditingkatkan ke level 5. Tuan rumah dapat memilih 2 hadiah per hari. Habiskan 70 juta sekaligus. Ini benar-benar sedikit menyedihkan, tapi tidak apa-apa. Hadiah yang diberikan oleh sistem 5 level pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Li Xiong menyelesaikannya. Anda berikutnya. Jiang Qiwan. Pergi. Saudara laki-laki, saya punya masalah penting. Saya ingin melaporkan kembali. Anda mengatakan, Li Xiong dan Xiong Dava. Kekuatan di belakang mereka adalah Tianjing Zhangjia. Tianjing Zhangjia. Keluarga Zhang berada di Tianjing, bahkan jika itu salah satu. Keluarga kelas 2. Aset di bawah komandonya ada 1 miliar. Saya khawatir kita akan menjatuhkan Li Xiong kali ini. Keluarga Zhang akan menemukan kita dalam masalah. Lebih dari 1 miliar. Bisnis apa yang mereka lakukan? Hal utama tampaknya dilakukan. Perdagangan impor dan ekspor. Dongge. Sebenarnya, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Katakan. Kami terlalu kecil di sini. Jika dapat berkembang ke Tianjing, letakkan perdagangan impor dan ekspor ini. Hai, perdagangan impor dan ekspor. Hai, kedengarannya bagus. Jika saatnya tiba, keluarga Zhang ingin mengambilnya bersama kami. Kemudian kami akan mencaploknya. Oke. Saudara-saudara kita, apakah ada penutur bahasa asing? Datang dan pergi. Angguk ya dan goyangkan tidak. Saya berada di antara saudara-saudara kita yang terbaik dalam bahasa asing. Ini Anda. Sepertinya kita harus menemukannya besok. Tempat di mana Anda bisa menjadi orang budaya telah masuk. Oke. Anda pergi sibuk dulu. Oke. Oke. Ini dia. Kota Universitas Kontemporer. Jika saya akan diterima pada saat itu. Sekarang, dia juga harus menjadi orang yang berbudaya. Check-in. Check-in adalah lokasi check-in yang berhasil. Sekolah Bahasa Asing Wucheng. Sistem ini menyaring item flash sale. Sekarang sistem. Saya telah dipromosikan ke level 5. Bisa dibunuh pada saat yang sama. 2 opsi. Harus ada apa yang saya inginkan. Opsi. Sekolah Bahasa Asing Wucheng. Posisi guru. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Opsi 2. Kemahiran bahasa Inggris tingkat profesional. Bahasa Inggris tersedia untuk orang asing. Berkomunikasi dengan cara yang bebas hambatan. Harga hari ini adalah 9 cepat 9. Opsi 3. Kemahiran 6 bahasa tingkat pemula. Komunikasi harian dimungkinkan. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Tidak buruk, tidak buruk. Opsi 2 dan 3. Itulah yang saya inginkan. Opsi 4. 7 sekolah menengah Wucheng. Hak kontrak 5 tahun untuk kantin. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Opsi 5. Sekolah Bahasa Asing Wucheng. Kampus lama. Bernilai 2 juta. Bernilai 12 juta. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Opsi petir 2 dan opsi 3. Perasaan. Saya merasa kepala saya memiliki banyak pengetahuan. Tidak buruk. Kali ini saya sama sekali tidak rugi. Berlari keluar pagi-pagi sekali. Tujuan utamanya adalah untuk masuk. Sekarang check-in selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Hai, Jiang Dong. Di mana Anda sekarang? Kami mengalami beberapa kesulitan. Bisakah Anda membantu? Anda. Apa yang terjadi? Zhang Xiaoli dan saya berbelanja di Ida Plaza. Baru saja dia tiba-tiba. 2 pria galak mengambilnya. Biarkan aku mengambil uang untuk menebusnya. Seandainya saja saya dalam waktu 1 jam, saya tidak bisa menghasilkan uang. Aku akan membawaku pergi juga. Oke. Aku akan datang sekarang. Mercedes-Benz. Hai, Jiang Dong. Cepat selamatkan Xiaoli. Anak ini sangat kaya. Baru saja melunasi hutang gadis itu. Saya tidak ingin anak ini dapat membantu melunasi hutang. Gadis kecil ini sangat lembut. Di mana Zhang Xiaoli? Di mana dia? Meskipun saya tidak menyukai Zhang Xiaoli, tapi dia adalah satu-satunya teman Siki. Jika ini dapat diselesaikan dengan sempurna, skor saya di hati Siki benar-benar meroket. Anda mengatakan gadis kecil itu, tentu saja di perusahaan kami. Di mana perusahaan Anda? Bawa saya untuk membayarnya kembali. Perusahaan pinjaman Kian Kun Pinggiran Selatan. Nama bos kami adalah Saudara Kun. Anak laki-laki, Anda tahu gadis kecil itu? Berapa banyak uang yang Anda berhutang kepada kami? Saya tidak tahu. Berapa banyak uang yang mereka berhutang kepada Anda? Tapi, tahukah Anda berapa banyak uang yang saya miliki? Hai, berjalan. Kecantikan kecil. Apakah Anda ingin meminjam uang? Minat di sini sangat rendah. Dan tidak perlu hipotek sama sekali. Anda. Apakah Anda penyakit akibat kerja? Mulai berjualan saat Anda melihat orang. Dalam kasus kecantikan kecil ini. Apa yang harus dilakukan jika Anda takut? Anak. Anda di sini untuk menebus orang. Bagaimana dengan orang-orang lantai atas? Jangan khawatir. Kami adalah yang paling dapat dipercaya. Selama Anda datang untuk menebus orang, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Anda menculik. Hai. Penculikan. Hahaha. Itu benar. Aku akan menculikmu sekarang. Kecantikan kecil. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda, kamu imut kecil. Dongge, maaf saya terlambat. Kakak ipar, saya minta maaf untuk menakut-nakuti Anda. Cepat. Pergi dan biarkan dia pergi. Suyang, saya mengenal Anda. Tapi, saya dari keluarga Zhang di Tianjing. Nona Zhang Yu, itu telah tiba di Wucheng. Silahkan. Biarkan aku memiliki cara untuk hidup. Kalau tidak, Nona Zhang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang-orang dari keluarga Zhang di Tianjing. Dongge, serahkan masalah ini padaku. Menjamin kepuasan Anda. Pergi. Sedikit lucu. Jiang Dong, apa yang kamu lakukan denganku hari ini? Berbicara dengan Anda tentang bisnis. Oh. Setelah Anda menggulingkan Li Xiong, kami sudah menjadi musuh. Apalagi yang bisa dibicarakan, karena Bos Xiong ada di sini. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki musuh yang sama. Saya mendengar bahwa Zhang Yu datang ke Wucheng. Itu ada di tempatmu sekarang. Anda. Jika saya tidak salah. Di mata Zhang Yu, Anda memiliki beruang besar, tapi anjing yang patuh. Apakah Anda benar-benar bersedia? Bagaimana Anda ingin melakukannya? Karena Anda ingin bermain. Kemudian bermain besar.
Kami bekerja sama. Mengikat Zhang Yu. Menculik Zhang Yu. Bermain begitu besar. Setelah saya dan keluarga Zhang. Itu hanya bisa menjadi musuh. Cepat atau lambat, akan ada perang. Itu benar. Saya sudah lama bosan dengan keluarga Zhang. Berkolaborasi dengan saya. Arena pertarungan tinju hitam Li Xiong. Aku akan menjualmu 100 juta, tapi tindak lanjut. Berapa banyak yang Anda inginkan? Ini semua tentang saya. Oke. Kesepakatan. S. Dongge. Kami benar-benar ingin mengikuti keluarga Zhang. Apakah ini perang habis-habisan? Yakinlah. Keluarga Zhang tidak akan. Ketahuilah bahwa kami melakukannya. Biarkan Anda menangkap melon musim dingin sebelumnya. Bukankah ini langsung digunakan? Mendesis. Ini bukan saya. UPS. Tunggu saja untuk menonton pertunjukannya. Keluarga Zhang, keluarga Shen. Itu memprovokasi saya. Ini seperti Anda menendang pelat besi. Siapa Anda? Mengapa saya memiliki nomor pribadi saya? Orang-orang ada di tanganku. Apa? Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Meraih Yue. Apa manfaatnya untuk Anda? Ini semua tentang saya. Keluarga Tianjing Zhang gagal berperang. Saya hanya ingin uang. 300 juta. Aku akan berjanji untuk menebusnya. Saya berjanji dia aman. Jika Anda berani memanggil polisi, saya akan robek tiketnya. Keluarga Zhang kami tidak bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Keluarkan begitu banyak uang tunai. 200 juta. Keluarga Zhang kami. Itu bisa dibuat hingga 200 juta. Ini sudah kita. Itu adalah batas dari apa yang dapat Anda lakukan. Ada 100 juta. Ini semua tentang dana klien. Berhenti bermain trik. Dongge. 200 juta. Ini, akankah keluarga Zhang memberikannya? Mereka tidak punya pilihan. Itulah harga untuk mengacaukan saya. Ai. Anda pergi memberitahu saudara-saudara. Kita akan pergi ke Tianjing sebentar lagi. Hanya dengan menyelesaikan keluarga Zhang ini sepenuhnya. Dengan cara ini saya bisa merasa nyaman. Oke, Jiang Qiwan. Kita juga berada di zaman kita. Saatnya menyelesaikan buku besar. Bos Wei. Bos Zhao. Hari ini, apakah ada yang salah dengan membiarkan saya datang? Jiang Qiwan. Grup Yu Yuanqi. Ini tidak efisien. Kolaborasi kami sebelumnya dibatalkan. UPS, Bos Wei. Anda memberi saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan mengirimkan pekerjaan sesuai jadwal. Orang-orang seperti Anda, apa yang saya percayai? Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada saudara Dong? Mungkin dia akan mempertimbangkannya. Biarkan Anda memiliki jalan keluar. Dongge. Bos Wei. Maksudmu Jiang Dong? Anda menyebut ini saudara sampah. Anda pasti telah ditipu. Jiang Qiwan. Anda tidak akan takut. Wei Anda, menghancurkan impian besarnya musim semi dan musim gugur. Oke saudara Dong. Jiang Qiwan. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda, Sasana Tinju Taisan sekarang berhenti secara sepihak. Kerjasama dekorasi dengan Anda. Situs yang sedang Anda kerjakan. Berhenti. Departemen Hukum kami. Itu akan menjadi grup Yuanqi Anda, menuntut atas pelanggaran kontrak. Anda menunggu untuk menerima panggilan. Bos Wei. Bukankah menyenangkan bagi kita untuk bekerja sama? Ini dihentikan. Kembali. Saya. Hukum seperti apa yang saya langgar? Jiang Qiwan. Kamu sangat bodoh. Anda tidak pergi ke pasar untuk menanyakan. Wu Cheng. Semua pemasok bahan bangunan telah berhenti bekerja pada Anda. Yuanqi Group disediakan. Masa konstruksi yang telah Anda tunda selama beberapa hari. Anda tidak dapat mengejar ketinggalan, tidak peduli seberapa banyak Anda mengejarnya. Anda tidak bisa menahannya sama sekali. Beri kami 2. Proyek ini dikirimkan sesuai jadwal. Ini dan itu. Ini. Jiang Qiwan. Saya tidak mengharapkannya. Bahkan, kami melakukannya dengan sengaja. Temukan grup Yuanqi untuk dihias. Jika tidak, ada begitu banyak perusahaan dekorasi di Wu Cheng. Mengapa saya memilihnya? Keluarga terkenal. Bagaimana dengan grup Yuanqi? Kedua kontrak ini. Itu jebakan. Jiang Dong. Kamu berani menipunya. Menjebak Anda. Apakah Anda lupa? Bagaimana Anda memperlakukan saya? Malam itu, aku harus membunuhmu. Omong-omong tentang itu, saya juga harus berterima kasih. Tanpamu, bunuh segalanya. Saya tidak tahu sekarang. Atau yang dibantai, orang biasa, Jiang Qiwan. Grup Yuanqi sudah berakhir. Tidak hanya grup Yuanqi yang selesai. Anda akan selesai. Keluargamu akan selesai. Kami akan menyewa pengacara paling profesional. Atas nama penipuan ekonomi. Menuntut Anda. Jenis ini melibatkan 10 hingga 20 juta. Penipuan besar. Perkiraan. Anda berada di dalam jongkok selama 10 atau 20 tahun. Hahaha. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa ini terjadi? Jiang Dong, Anda adalah anjing yang berduka. Hahaha. Jeroan anjing, Anda pergi ke kematian. Ya. Wah. Maaf. Menyita kekuatannya. Anda. Aha. Oh UPS. Jiang Dong, kamu anjing memotong. UPS, saya ingin menuntut Anda karena sengaja menyakiti seseorang. Saya ingin memeriksa cederanya. Menuntut saya. Juga sengaja menyakiti. Anda buta secara hukum. Jelas kamu yang melakukannya pertama kali sekarang. Dia juga meraih kursi dan mencoba menghancurkan saya. Saya melawan balik. Ini disebut pembelaan yang sah. Aku akan mematahkan tanganmu. Paling-paling, itu adalah pembelaan yang sah. Jika saya menemukan pengacara terbaik. Diperkirakan akan ada denda. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak peduli dengan uang kecil ini. Jiang Dong, keponakan buyut. Anda mengampuni saya. Grup Yuanqi saya memberikannya kepada Anda. Aku tidak ingin uangnya. Aku akan memberikannya padamu. Aku hanya membawa bibimu bersamaku. Tinggalkan Wu Cheng bersama sepupumu. Apakah boleh membiarkan keluarga kita pergi? Bukankah kita keluarga?
Apa yang Anda katakan dalam kata-kata terakhir Anda? Bukankah kita sebuah keluarga? Menghapus kata mo. Katakan lagi. Kami bukan keluarga. Saya tidak. Kamu keluarga. Wei Anda. Kirim bos Jiang pergi. Anda tidak bisa melakukan itu pada saya. Kami adalah sebuah keluarga. Keponakan buyut. Masalah Jiang Qiwan akhirnya terselesaikan. Selanjutnya, saatnya melihat dunia luar. Duduk. Anda semua tahu itu. Saya akan segera pergi ke Tianjin. Saya di sini hari ini. Saya ingin berdiskusi aturan kami untuk masa depan. Dongge, lakukan saja apa yang Anda katakan. Dongge, kami mendengarkan Anda. Bagaimana menurutmu? Kami lakukan saja. Kemudian beritahu saya apa yang saya pikirkan. Saya tidak ingin semua orang hidup. Kehidupan menjilati darah dengan pisau. Saya lebih suka membiarkan semua orang mengenakan setelan jas, duduk dan berlari kencang, hidup dengan damai dan damai. Setelah saya pergi ke Tianjin, Su Yi dan Su, Anda bertanggung jawab. Semua properti di pegunungan dan laut. Berusahalah untuk memenangkan semua properti di Wucheng, baik dan menanggung pengembang sendiri. Menjadi Shanghai Real Estate. Jangan khawatir, saudara dong. Tempat sampah Feng dari Li Xiong sebelumnya. Industri yang dibawa. Ada juga hotel, bar rumah. Ada juga Taisan Boxing Gym. Saya akan mengurus semuanya. Aku akan meninggalkan Wei Yu untuk membantumu. Saya ingin angin dan rumput di Wucheng. Aku tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Jangan khawatir, saudara dong. Saya pasti bisa melakukannya. Su Yang, Zheng Yi, Chen Hao, bawa beberapa orang terpercaya. Ikutlah denganku ke Tianjin. UPS, hebat, saudara dong. Kami akhirnya memiliki kesempatan keluar dan tanyakan. Tapi saya ingin meninggalkan Wucheng sebelum saya pergi. Memecahkan Xiong Dava. Kota Wu. Hanya ada satu kakak laki-laki. Tapi itu tidak mungkin dia. Oke, mari kita tunda. Check-in besok sangat penting. Saya harus berpikir dengan hati-hati. Dongge, lakukan apa yang Anda katakan. Kami membuka kasino kecil ini dalam semalam. Berita telah disampaikan di telinga Xiong Xiaotian. Dia datang pagi-pagi sekali untuk bermain. Beruang itu sangat aktif. Ini juga hal yang baik. Wucheng adalah seorang pahlawan. Tanpa diduga, saya dilahirkan seperti seorang anak yang hilang. Check-in. Lokasi check-in. Kasino. Bonus check-in. Dapatkan kasino anggur. 1% saham. Nilai pasarnya adalah 25 juta. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Hadiah 2, penguasaan perjudian. Harga jual kedua hari ini adalah 9,9 yuan. Dalam hadiah hari ini, hanya keduanya yang baik-baik saja. Lalu mari kita miliki keduanya. Perjudian tingkat penguasaan telah ditransmisikan ke dalam pikiran tuan rumah. Lokasi check-in khusus. Memicu tugas sistem. Biarkan Xiong Xiaotian kehilangan 10 juta di kasino. Hadiah untuk keberhasilan misi. Kartu transfer ekuitas tingkat. Itu bisa bernilai 80 juta. Ekuitas atau perusahaan. Transfer langsung ke nama tuan rumah. Kartu transfer ekuitas. Dengan ini, Anda dapat bersenang-senang bersama keluarga Zhang. Terima tugas. Sayangnya, pemuda pertama Wucheng bermain sangat kecil. Anda adalah Jiang Dong. Itu benar. Hahaha. Ayahku mengatakan bahwa kamu telah berselisih dengannya. Saya tidak menyangka akan berada di sini hari ini. Sampai jumpa. Kalau begitu aku akan membersihkanmu. Kocok dadu 2 kali per orang. Siapa yang mengakui negara terlebih dahulu? Siapapun yang kalah. Siapa yang takut pada siapa? Lalu saya akan mengocoknya dulu. Saya bertaruh pada yang kecil. Buka. Memotong. Anda sampah. Saya pikir Anda memiliki 2 kuas. Ternyata bodoh. Ambil uangnya. Semuanya 100 kotak. Tidak ada perubahan. Kurang. Kali ini. Saatnya saya melempar dadu. Saya hari ini. Itu akan membuat Anda mati tanpa tempat untuk mengubur Anda. Bertaruh padanya. Saya tidak menyangka penguasaan perjudian ini. Anda benar-benar dapat mendengar ukurannya. Yang ini adalah 133. 5 juta. 5 juta. Bagaimana? Xiong Xiao tidak berani membukanya. Apa yang kamu bercanda? Hanya 5 juta. Apa yang ada untuk tidak berani membuka? Buka. 133. Kecil. Jiang Dong. Saya menang. Sayangnya, saya benar-benar tidak beruntung. Bagaimana, anak laki-laki? Apakah Anda berani melanjutkan? Segenggam terakhir. Anda mengguncangnya. Saya bertaruh pada yang kecil. 10 juta. 10 juta. Jiang Dong. Apakah Anda tergila-gila kalah? Bagaimana? Beruang seharusnya tidak terlalu takut. Saya takut sehelai rambut. Buka. 32. Ini sangat kecil. Jiang Dong. Anda sudah tua. Xiong Xiao jangan meludahkan darah. Permainan ini. Tapi dadu yang Anda lempar. Saya. Dia bahkan tidak bergerak. Saya. Beruang hanya sedikit. Saya khawatir saya tidak berani bermain. Jangan bangga. Bukankah Anda hanya beruntung? Saya tidak percaya Anda dan semoga berhasil. $10 juta. Saya menahan kecil. Anda kehilangan saya total 14 juta. Beruang membayar lebih sedikit. Saya tidak punya uang. Uang saya di Jiangdong. Tidak mudah untuk berhutang. Namun, jika Anda benar-benar tidak punya uang, saya bisa meminjamkannya kepada Anda. Oke. Aku akan meminta ayahku untuk membayarmu kembali ketika aku kembali. Suku bunga per hari. Ini 100%. Artinya, Anda setiap hari. Anda ingin membayar saya kembali 140.000 yuan. Ayo, Anda membawa kontrak. Menandatanganinya. Partai B. Hei, beruang itu kurang.
Jika Anda memiliki cukup uang di tangan Anda, tangan pertama, Anda dapat menaruh 10 juta saya. Semua menang. Anda juga tidak akan kehilangan uang. Dan hasil yang memalukan ini. Beruang itu sangat aktif untuk Anda putra. Tapi itu sangat bagus. Beruang hanya sedikit. Saya pikir kita, bahkan, bisa berteman, bukan lawan. Anda mengatakan, benar? Host menyelesaikan tugas. Dapatkan kartu transfer ekuitas tingkat 8. Kartu transfer ekuitas level 8 di tangan. Karena Anda harus berurusan dengan Siong Dava. Kemudian letakkan arena pertarungan tinju hitam. Ambil kembali. Kartu transfer ekuitas berhasil digunakan. Arena pertarungan tinju hitam telah ditransfer ke nama tuan rumah. Jiangdong, kamu berani menaungiku. Apa yang saya lakukan pada Anda? Ada masalah dengan kontrak yang Anda tanda tangani. Arena pertarungan tinju hitam saat ini itu masih milikmu. Tampaknya sistemnya langsung ubah kontrak. Kuat. Apa hubungannya ini dengan saya? Ini hanya masalah urusan hukum Anda sendiri. Nama keluarga Kentut Jiang. Aku tidak akan pernah mati bersamamu. Selanjutnya. Tunggu saja mereka ayah dan anak. Berbalik saja melawan mereka. Tanpa diduga, Xiong Xiao datang kepadaku begitu cepat. Tak perlu dikatakan. Kami turun ke bisnis. Saya ingin arena pertarungan tinju hitam. HMPH. Ini adalah arena pertarungan tinju hitam lagi. Tokoh dari Uceng melawan arena pertarungan tinju hitam. Sepertinya ada obsesi. Lebih sedikit omong kosong. Kali ini, saya tidak ingin itu ada di kontrak. Ada kesalahan. Anda tahu apa yang saya maksud. Setiap orang adalah orang yang cerdas. Saya tahu persis apa yang ingin Anda lakukan. Tapi Anda harus tahu. Selama Siong Dava masih dalam 1 hari, Anda berada di sampingnya. Terus tekan. Setelah semuanya selesai, hubungi Su Yang. Dia akan mengatur segalanya untukmu. Oke. Saya Xiong Xiaotian. Saya tidak pernah begitu berani dalam hidup saya. Semoga mulai hari ini, kita bukan lagi musuh. Sungguh bodoh. Jiangdong. Siong Dava telah diracuni olehku. Anda mendapatkan keinginan Anda. Sekarang, saya ingin arena pertarungan tinju hitam. Yakinlah. Arena tinju hitam adalah milikmu. Anda mengikuti Su Yang untuk menandatangani kontrak besok. Saya akan mengatur seseorang. Saya akan membantu Anda menyalahkan. Kemudian bantu Anda ke puncak. Beruang hanya sedikit. Kamu tidak akan benar-benar memberikan ayahmu. Beruang Dava itu. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Anda berpikir, apakah saya akan bercanda tentang hal semacam ini? Bagaimana? Anda juga ingin Siong Dava terus hidup? Hai. Tidak. Saya semakin mengagumi saudara Dong. Tentu saja. Saya juga mengagumi Siong Xiao kami. Oke. Su Yang, Anda pergi dan menyiapkan arena pertarungan tinju hitam. Transfer. Ngomong-ngomong, kirim beruang itu pergi. Oke, Dongge. Beruang hanya sedikit. Silahkan. Dongge. Anda membiarkannya dengan mudah. Keluarga Siong benar-benar selesai. Saya sangat mengagumi Anda semakin banyak. Beruang itu terbunuh dalam 1 tembakan. Hati keluarga Siong benar-benar tersebar. Idiot itu. Saya tidak bisa menekan orang-orang di bawah sama sekali. Sisanya. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Dia bisa mengambil alih properti keluarga Siong sendiri. Ini untuk bersenang-senang. Sekarang seluruh Wucheng. Tidak ada yang bersaing dengan saudara Dong lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku akan pergi besok. Pergi ke Tianjing. Siki. Anda baru-baru ini. Mengapa Anda tidak menghubungi Jiangdong? Ibu. Saya dan Jiangdong. Itu hanya hubungan teman sekelas biasa. Dan mengapa saya selalu mencarinya? Belum lagi. Bukankah seharusnya anak perempuan dicadangkan? Aku adalah ibumu. Aku tahu kamu menyukainya. Itulah yang ingin ibu saya katakan kepada Anda. Jika Anda menyukainya, kita harus berusaha untuk mengejarnya. Kebahagiaan sendiri. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya di masa mendatang untuk bertemu dengan pria yang begitu baik. Saya kembali. UPS. Apa yang salah? Hari ini saya mendengar dari beberapa bos besar. Tuan Jiang. Saya akan meninggalkan Wucheng besok. Saya pergi ke Tianjing. Apa? Berapa lama dia akan pergi? Kembali. Ada begitu banyak di Tianjing. Gadis luar biasa. Tuan Jiang. Sangat muda dan menjanjikan. Ketika saatnya tiba, itu ada di sekitar. Pasti ada banyak orang kepercayaan. Ayah. Apa maksudmu? Kamu adalah satu-satunya putri. Tidak ingin Anda melewatkannya. Kebahagiaan sendiri. Tuan Jiang adalah keluarga kami. Juru selamat. Dia mampu dan bertanggung jawab. Adalah orang yang dapat dipercayakan seumur hidup. Ayah. Ibu. Saya mengerti. Aku akan berkemas sekarang. Pergi ke Jiangdong. Saya mendengar dari beberapa bos. Dia tinggal di villa nomor 7 Shuyun Residence. Lakukanlah. Lakukanlah. Siapa? Hai. Ini saya, Siki. Mengapa kamu di sini? Orang tua saya tidak ada di rumah. Saya sedikit takut sendirian. Jadi aku datang kepadamu. Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Malam besar ini, kamu seorang gadis. Betapa berbahayanya keluar. Apakah Anda ingin minum? Jiangdong. Apakah kamu akan pergi ke Tianjing? Oh. Waktu saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda. Aku akan pergi besok. Jadi berapa lama Anda akan pergi? Sangat sulit untuk mengatakan. Mungkin juga 3 hingga 5 tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa katamu? Jiangdong. Saya menyukaimu. Apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Anda luar biasa. Aku tidak berani menyukaimu. Dinyatakan.
Tapi saya takut sekarang. Jika Anda tidak mengatakannya, tidak akan ada kesempatan. Jiang Dong, saya menyukaimu. Siki, bahkan, dari reuni kelas itu, ketika kamu membela aku baru saja jatuh cinta padamu. Bahwa, apakah kita dihitung bersama sekarang? Kalau saya akan melakukannya, Mami, bisakah saya tidur di rumah Anda? Tentu saja. Setelah di sini. Ini adalah rumah kami. Hai. Saudara Dong, kamu belum bangun. Kami akan pergi ke Tianjin hari ini. Anda lupa. Semua pesawat yang Anda pesan. Pesawat 2 jam kemudian. Zheng Yi dan aku sekarang berada di depan pintu Anda. Tunggu sebentar. Saya akan segera melakukannya. Aku akan turun dan membukakan pintu untukmu. Jiang Dong, bisakah saya bergabung dengan Anda? Saya akan pergi ke Tianjin kali ini. Itu bisa berbahaya. Bisakah kamu menunggu aku kembali ke sini? Saya tidak ingin. Saya dapat membantu Anda. Anda lupa. Ketika saya masih kuliah, saya mengambil minor di bidang keuangan. Saya dapat membantu Anda. Oke. Maka kamu akan menjadi sekretarisku di masa depan. Oke, saya akan membuka pintu. Oke. Dongge. Mengapa wajahmu begitu buruk? Saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Tidak ada. Saya hanya sedikit. Saya menderita insomnia. Bagaimana dengan Chen Hao? Hao, pergi ke bandara untuk menunggu kami. Kapan kita akan berangkat? Yo. Halo kakak ipar. Nama saya Suyang. Kita pernah melihatnya sebelumnya. Halo. Hai Dongge. Bagaimana Anda bisa mengalami insomnia? Saya tidak berpikir saya tidur sama sekali. Hai. Ai. Kamu bocah nakal, kamu berani. Berani bercanda denganku. Ayo pergi, ayo pergi. Anda juga pergi ke bandara terlebih dahulu. Kami mengemasi tas kami. Langsung saja. Hai mem. Dongge, lalu mari kita pergi dulu. Anda makan buah untuk mengisi kembali tubuh Anda. Makan lebih banyak. Tianjin memang kota metropolitan. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana. Saya sekarang, masih ada lebih dari 200 juta di tangan. Tingkatkan sistem terlebih dahulu. Tingkat 3. Sistem berhasil naik ke level 8. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tes tingkat pemula. Sistem tidak terkunci ke elit. Bonus check-in, ini akan lebih murah hati. 150 juta dihabiskan. Saya tidak menyangka akan membuka kunci sistem level elit. Saya belum login hari ini. Coba lihat saja apa yang berubah. Check-in. Lokasi check-in. Tokyo Kyoto Hotel. Sistem mulai memfilter. Kategori barang penjualan kilat. Apartemen Tianjin Sea View nomor 1. 300 meter persegi lantai datar dengan pemandangan sungai Harkover. Bernilai 50 juta. Wah. Flash sale hari ini dijual seharga 19,9 yuan. Persediaan tingkat elit terbunuh dalam hitungan detik. Ternyata mencapai 50 juta. Harga flash sale juga lebih tinggi dari sebelumnya. 929. Itu menjadi 19 yuan 9 saat ini. Sepertinya. Di masa depan, itu akan lebih sering. Saya bekerja paruh waktu. Kartu pengurangan saham kelas 1 elit. Pengguna dapat menargetkan saham. Lakukan pengurangan. Setelah pengurangan. Kartu pengurangan saham utama. Ini akan berlaku keesokan harinya. Ketepatan waktunya adalah 3 hari. Mari kita bunuh keduanya hari ini. Masuk besok di tempat lain. Keluarga Zhang. Nikmati hari-hari terakhir yang baik untuk Anda. Gedung yang begitu tinggi. Itu tidak semua milik keluarga Zhang. Tampaknya keluarga Zhang lebih dari yang saya kira. Luar biasa. Check-in. Opsi. Perusahaan keuangan 4 laut. Bernilai 70 juta. Harga hari ini adalah 19,9 yuan. Opsi 2. Grup perdagangan luar negeri Zhang. Eyeliner. Orang ini berada di posisi tinggi. Harga belinya mendekati 70 juta. Opsi 3. Uang tunai adalah 70 ribu. Harga hari ini adalah 19,9 yuan. 70 juta. Tidak mungkin menjatuhkan keluarga Zhang. Opsi kesepakatan petir dan opsi 2. Tuan Jiang. Saya Suhui, manajer Sihai Finance. Ini baru hari pertama di sini. Mengapa Anda memiliki perusahaan sendiri? Tidak. Perusahaan ini, apakah akan bangkrut? Saya baru saja membelinya. Kita bisa memiliki tempat menginap. Dongge, kapan kita? Lakukan terhadap keluarga Zhang. Mulai hari ini. Manajer Su, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Zhang? Sejauh yang saya tahu, keluarga Zhang sekarang memiliki 2 perusahaan. Keluarga perdagangan luar negeri Zhang. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis perdagangan luar negeri keluarga Zhang lamban. Jadi mereka fokus padanya. Taruh di pasar saham domestik. Mereka menginvestasikan banyak uang pada saham teknologi ini. Jadi, hanya saham ini yang terpukul keras. Hanya dengan begitu keluarga Zhang bisa kehilangan uang, bahkan kebangkrutan. Tapi situasi dunia saat ini, itu tidak optimis. Hanya setengah dari personel yang tersisa. Suyang, besok pagi, saya ingin Anda merekrut sebanyak yang Anda bisa. Bakat keuangan Tianging. Anda dapat membuka lebih tinggi dari pasar. 3 atau 5 kali harga. Pergi menggali orang. Oke, jangan khawatir, saudara Dong. Saya akan melakukannya. Saya saudara Dong. Anda membiarkan saudara-saudara menembus bar dan klub malam di Tokyo. Kumpulkan sebanyak yang Anda bisa. Semua informasi tentang keluarga Zhang. Anda pergi dan hubungi Zhang Cheng. Dia adalah anggota inti dari keluarga Zhang. Orang-orang sendiri. Oke, mengerti. Tuan Jiang, saham Zhang Jia. Lingkungannya sangat baik. Saya ingin itu jatuh. Ini agak sulit. Siki. Apa yang bisa Anda lakukan? Biarkan saham ini jatuh. Cara termudah. Itu hanya untuk menghancurkannya dengan uang. Namun, ini membutuhkan setidaknya 1 miliar aset. Ada cara lain. Ini untuk membuat semua orang percaya. Stok mereka. Ada masalah. Menyebabkan kepanikan di antara semua orang. Miliar. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Jadilah, kedua metode digunakan bersama-sama. Biarkan Zhang Jia sebuah perusahaan modal Ventura benar-benar bangkrut. Tuan Jiang, waktu, tempat, dan orang yang tepat. Tak satu pun dari mereka berada di pihak kami. Anda pasti akan bertarung dengan keluarga Zhang. Apakah sulit untuk memukul dengan keras? Cangkir itu mencurigai saya. Tidak masalah. Lihat saja. Siki. Operasi perusahaan sehari-hari. Aku akan menyerahkannya padamu dan Suhui dulu. Tidak masalah. Oke, percayalah, tidak apa-apa. Oke. Sayangnya, ini adalah keluarga Zhang. Stok berkualitas, tidak mungkin untuk runtuh. Benar saja, orang awam. Apa yang ingin dilakukan? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Manajer Su, tolong jangan santai. Ragukan bos Anda.
Dongge, sore ini, saya sudah menghubungi informan di sana. Saya telah bertemu satu sama lain dan buat janji dengannya. Aku akan berbicara denganmu malam ini. Mendesis. Poin ini seharusnya segera datang. Hai, ini dia. Halo Pak, saya Zhang Cheng. Anda dan... Apa hubungan antara Zhang Ming? Zhang Ming adalah ketua modal Ventura Zhang. Saya sepupunya. Oh. Rencana saya sekarang adalah biarkan modal Ventura Zhang bangkrut. Apakah Anda punya ide bagus, Tuan Zhang? Saya memilikinya di tangan saya. Modal Ventura Zhang banyak diinvestasikan. Saham teknologi Huguang. Itu bagus, mendesis. Berapa banyak yang Anda miliki? 1 juta saham sepadan, 2 batang 5 juta. Saya telah menyusun kontrak transfer. Anda dari sana. Anda tangani saja. Tapi, saham-saham ini, tapi itu tidak bisa digoyahkan. Modal Ventura Zhang, saham ini di tangan saya. Itu hanya menyumbang 5% dari perusahaan. Tidak ada efek langsung. Tapi saya punya ide lain. Cara apa? Cara apa? Kakak Zhang Ming sebelumnya diculik di Wucheng. Dikatakan bahwa Zhang Ming memberikannya kepada pihak lain. 200 juta uang tunai. Kita bisa menempatkan berita menyebar. Stok di teko angin Zhang. Itu pasti akan jatuh. Ini waktu yang lama. Rantai modal keluarga Zhang itu pasti akan rusak sepenuhnya. Oke. Dengan cara ini, reputasi keluarga Zhang Bao, pelanggan juga menawarkan dana. Maka mereka tidak jauh dari kebangkrutan. Zhang Cheng, kamu itu terus mengintai di keluarga Zhang. Zhang Yi. Biarkan semua saudaramu. Sesegera mungkin, keluarga Zhang diperas, ditusuk besar. Semakin besar kebisingannya, semakin baik. Baiklah, pergi. Saya tidak tahu. Jika Zhang Cheng tahu, 200 juta itu jatuh ke tanganku. Apa yang akan menjadi reaksinya? Itu benar, gunakan kartu pengurangan saham. Apakah tuan rumah yakin dengan pengurangan? Dikonfirmasi. Keluarga Zhang, saya sekarang tahu naik turunnya saham. Lihat saya. Mainkan Anda sampai mati. Manajer Su. Bagaimana situasi keluarga Zhang baru-baru ini? Tuan Jiang, terbaru, modal Ventura Zhang menangani saham. Semua dijual dengan harga murah. Kami melakukan apa yang Anda katakan. Beli semuanya. Saya tidak menyangka keesokan harinya, teknologi Huguang kembali meningkat tajam. Keluarga Zhang sekarang, setidaknya ratusan juta kerugian. Bahwa Anda sekarang adalah teknologi Huguang, pemegang saham terbesar. Perusahaan ini, apa yang akan Anda lakukan? Zhang Cheng. Kali ini menjatuhkan keluarga Zhang. Anda sangat diperlukan. Saya akan menyerahkan perusahaan Huguang kepada Anda untuk mengelolanya. Tapi saya ingin melihat hasilnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang ini? Jangan khawatir, Tuan Zhang. Saya harus sangat baik. Musuh pertama di Tianjin telah diselesaikan. Tapi pasti akan ada nanti. Lawan yang tak terhitung jumlahnya. Anda masih harus terus bekerja keras. Di mana saya harus login hari ini? Siki. Tidak perlu mencari lagi. Beristirahatlah. Ini dia. Anda tidak bisa menontonnya. Tahun ini, perusahaan atas nama Anda semakin banyak. Bagaimana dengan Anda? Dan saya hanya ingin menjadi penjaga toko. Bagaimana dengan Anda? Dan saya hanya ingin menjadi penjaga toko. Kontrak ini menunggu saya menandatangani. Tianjin anggaran dekorasi nomor 1. Area Villa Tianshui mengajukan perluasan. Pernyataan konten perusahaan keuangan 4 laut. Berapa banyak perusahaan yang saya miliki sekarang? Grup Dongjiang sekarang berada di bawah payungnya. Perusahaan memiliki real estate, keuangan, teknologi, medis. Ada lusinan besar dan kecil. Dan mal itu. Kota perdagangan otomatis. Seharusnya ada beberapa ratus aset ini. Ditambah tangan, uang tunai. Mungkin ada puluhan miliar. Saya sangat kaya sekarang. Tidak apa-apa. Ini adalah penampilan orang terkaya di negara ini. Oke. Saya dulu. Itu hanya satu. Orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Saya tidak menyangka itu akan lebih dari setahun. Menjadi orang terkaya. Sekarang uang adalah untuk saya. Hanya angka. Tapi mengapa saya? Saya merasa semakin kesepian. Apa yang Anda pikirkan? Siki. Ayo menikah. Terima kasih. Datang ke pernikahan saya dengan Siki. Zheng Yi Chenhao. Kamu adalah orang pertama yang mengikutiku. Tanpa bantuan Anda. Saya masih terkurung di Wucheng sekarang. Terima kasih. Saudara Dong sangat sopan. Jika bukan karena dukungan Anda, beberapa saudara kita, mungkin, tempat untuk menunjukkan kepada orang. Su Yang. Awalnya kamu tidak meremehkanku, mengikutiku dengan sepenuh hati. Tidak ada kekurangan kekuatan mental dan fisik. Saudara laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena Anda, bagaimana bisa ada Su Yangku hari ini? Terima kasih, Siki. Aku mencintaimu. Ciuman satu. Hai. Cium Rami.